Betapa bahagianya kita ketika anak kita sudah hafal Quran di usia belia. Kadang kita ketika anak kita numpahkan air, nak jangan tumpahkan air, mubazir. Ketika anak kita buang-buang nasi, itu kita bilang, nak jangan buang-buang nasi, itu mubazir. Tapi kenapa ketika anak kita main-main HP berjam-jam, main HP, main game berjam-jam, kenapa kita tidak berani mengatakan bahwa itu adalah mubazir? Nah kemudian betapa mubazirnya kalau di usia 0, di usia sejak lahir sampai 12 tahun, 11 tahun, 13 tahun, sudah 13 tahun waktu yang terbuang. Kalau sebelum balik itu belum kita isi dengan amalan-amalan istimewa, khususnya adalah Al-Quranul Karim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para alim, para ulama, para asatid, sesepuh dan aparatur desa dan lain sebagainya yang kami hormati, para pengurus masjid yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'dahu la nabiyya wa la rasulah. Salatu wa tasliman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahum ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa iyaya nafsi biwasiyati Rasulillah ala Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini bisa berkumpul dalam rangka mengkaji, yaitu tentang buku Jadi Hafiz Sebelum Balik, yang insya Allah kurang lebih 1 sampai 1,5 jam ke depan, karena waktu buku ini saya tulis kurang lebih sekitar 90 jam. Jadi buku ini ditulis kurang lebih 90 jam. Rasanya kok tidak mungkin kalau dibahas hanya 1 jam. Makanya nanti lebih ke diskusi barangkali jika ada pertanyaan dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jemaahnya memang tidak banyak. Enggak apa-apa, jangan sampai kemudian mengurangi semangat kita. Yang masalah sekarang itu yang menimpa umat Islam itu kadang adalah ada pada jumlah. Kajian itu tidak mulai kalau jumlahnya sedikit. Ustadznya juga tidak mau datang kalau jumlahnya sedikit, itu kan masalah. Jemaahnya tidak berani undang ustadz kalau tidak ada amplop. Ustadznya tidak mau datang kalau tidak ada amplop, itu masalah. Itu masalah sekarang. Oleh karenanya kita harus berani meletakkan keimanan kita adalah di atas itu semuanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung karena waktu kita sangat terbatas, kemudian nanti barangkali saya juga tidak full mengikuti apa yang ada di layar, karena kalau disampaikan full ini bisa jadi selesai nanti habis zuhur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah pertanyaannya kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa kok harus sebelum balik? Kenapa harus usia dini? Jadi betapa beruntungnya kita sebagai orang tua ketika anak kita menjadi anak yang soleh. Betapa beruntungnya kita ketika anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang beriman kepada Allah, anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah permohonan kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, para ulama ketika menafsirkan qurrata a'yun dalam ayat ini tidak ada makna lain kecuali maknanya adalah pandangan mata kepala dan pandangan mata hati. Siapakah itu? Mereka muti'ina lillah, anak-anak yang dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, betapa beruntungnya ketika kita sebagai orang tua kemudian punya anak yang soleh. Anak yang soleh kemudian soleh ditambah hafal Al-Quran, ditambah hafalnya di usia dini. Walaupun tidak masalah hafal setelah balik itu tidak apa-apa. Bahkan nanti hafal Quran sebelum majid pun gak apa-apa. Makanya kemarin ada masukan dari teman di Karanganyar, Ustaz, nanti seri keduanya bisa ditulis hafal Quran sebelum majid katanya. Nah, ini ngeri juga ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa keuntungannya ketika kita mulai pendidikan Quran, mulai pendidikan tahfidz itu di usia sebelum balik? Yang pertama adalah berburu ridha Allah. Betapa bahagianya kita ketika anak kita sudah hafal Quran di usia belia. Kadang kita ketika anak kita numpahkan air, nak jangan tumpahkan air, mubazir. Ketika anak kita buang-buang nasi, itu kita bilang, nak jangan buang-buang nasi, itu mubazir. Tapi kenapa ketika anak kita main-main HP berjam-jam, main HP, main game berjam-jam, kenapa kita tidak berani mengatakan bahwa itu adalah mubazir? Nah, kemudian betapa mubazirnya kalau di usia 0, di usia sejak lahir sampai 12 tahun, 11 tahun, 13 tahun, sudah 13 tahun waktu yang terbuang. Kalau sebelum balik itu belum kita isi dengan amalan-amalan istimewa, khususnya adalah Al-Quranul Karim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal kita yang kita ajarkan kepada anak kita adalah Fatihah, itu kita sebagai orang tua itu minimal. Lalu bagaimana kalau kita tidak mampu, ya carikan guru. Minimal huruf hijaiyah itu kita yang mengajarkan, kita sebagai orang tua. Betapa ruginya kita sebagai orang tua kalau anak kita itu bisa Fatihah itu di tangan orang lain. Betapa ruginya kita kalau huruf hijaiyah itu kemudian bisa dari orang lain. Kalau kita bisa, kalau tidak bisa ya sudah pasrahkan kepada guru. Jangan sampai oh ini harus saya yang ngajari tapi kita tidak bisa. Kemudian anak tidak mau belajar Quran. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, keuntungannya adalah meneladani salafus saleh. Meneladani salafus saleh. Ternyata ulama-ulama terdahulu itu mengawali pendidikannya dengan Quran. Mengawali pendidikannya dengan Quran. Bahkan ketika salah seorang santri datang kepada Imam Al-Auza'i untuk berguru, apa kata beliau? Dites itu melanjutkan surat ayat ke-11 dari surat An-Nisa, tidak bisa meneruskan, kemudian disuruh pulang dulu untuk hafalan dulu. Itu betapa pentingnya hafalan di kalangan ulama-ulama terdahulu. Maka pantas lahir dari mereka itu ulama-ulama besar, karena memang mengawalinya yaitu dengan bekal emas, sebongkah emas, yaitu ayat-ayat, surat-surat, juz demi juz mereka hafalkan. Contoh yang pertama adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu hafal Quran di usia sebelum balik. Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, Imam Ibnu Al-Jazari itu hafal Al-Quran di usia sebelum balik. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal itu hafal Quran sebelum balik. Jadi kita mengajarkan hafal Al-Quran pada anak kita yang sebelum balik itu diantaranya adalah meneladani atau mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh generasi awal umat ini. Kenapa umat ini berjaya di awal, di masa keemasan? Itu ternyata diteliti oleh pakar. Ternyata itu karena mereka menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, memahami Al-Quran. Coba kita lihat generasi saat ini. Generasi saat ini seringkali kita bermimpi umat ini akan bangkit, tapi ternyata kita semakin jauh dari Quran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, keuntungannya adalah menjaga fitrah anak. Jadi Imam Asyuti mengatakan mengajarkan Al-Quran pada anak usia dini itu adalah merupakan bagian dari dasar bangunan yang kokoh, yaitu membangun pondasi Islam. Kenapa? Karena mengisi otak anak dengan cahaya Al-Quranul Karim sebelum diisi memorinya itu dengan hal-hal yang negatif yang kemudian menyesatkannya. Dan yang terakhir adalah yang keempat, hikmah daripada mengajarkan Al-Quran pada anak sebelum balik itu otaknya itu masih bersih, otaknya itu masih nangkapnya itu cepat. Coba kita yang sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, maka Syekh Hudayfi itu memberikan satu metode kepada kita yang usia dewasa.
bagaimana cara menghafal orang dewasa itu disesuaikan dengan umurnya. Kalau umurnya itu 20 tahun, maka mengulanginya itu 20 kali. Mengulangi ayat itu 20 kali. Kalau 30 tahun, mengulanginya itu 30 kali. Kalau 50 tahun, berarti mengulanginya 50 kali. Jadi disesuaikan dengan umurnya. Nah, kalau anak usia dini itu sekali lewat depan TV itu sudah langsung nangkep. Sekali lihat, sekali dengar itu langsung nangkep. Itulah kenapa kita dilarang ya, ketika anak usia emas 0 sampai 2 tahun, 0 sampai 5 tahun, 0 sampai 7 tahun itu dilarang betul main gadget itu, karena memang sekali lihat itu langsung hafal. Dan jangan pernah khawatir nanti bagaimana kalau anak kita dicekoki dengan Al-Quran. Sekarang kan beredar artikel panjang yang itu sebenarnya merusak semangat orang tua yang mengajarkan hafalan pada anaknya. Jadi itu sedikit mengkritik orang tua yang mengajarkan hafalan pada anaknya. Artinya, kenapa anak di usia itu kok sudah dipaksa baca Quran, kok harus dipaksa ngaji? Padahal anak itu usia bermain, usia berbahagia. Itu yang menjadi alasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah bagaimana kalau anak itu 5 menit kita paksa dekat dengan Quran, tetapi dibiarkan berjam-jam bersama gadgetnya, berjam-jam di depan HP, di depan TV. Kira-kira lebih merusak mana? Sesungguhnya yang merusak itu bukan pada usianya. Ada penelitian, sebenarnya penelitian ini yang diungkapkan oleh pakar parenting barat. Artinya anak di usia 4 tahun ke bawah itu tidak boleh diajari calistung, tidak boleh diajari membaca apapun. Nah, padahal kalau kita teliti di tafsir apapun, ketika menafsirkan ayat ya Yahya khudil kitaba biquwwah, wahai Yahya ambillah kitab itu dengan kekuatan, dengan sungguh-sungguh, dengan keseriusan. Itu ternyata para ulama menafsirkan, termasuk Imam Ibnu Katsir, Yahya pada saat itu usianya 3 tahun. Usianya 3 tahun. Jadi pembelajaran Quran itu bisa diajarkan di usia 3 tahun. Diajari, dikenalkan huruf hijaiyah itu usia 3 tahun. Usia 4 tahun diajari menyambung. Nanti pada tahapan metodenya akan kita sampaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang merusak itu bukan karena usianya, tapi yang merusak itu cara kita. Cara kita yang sering membentak, yang sering mencubit, yang sering mengancam, yang sering memarahi. Itu yang merusak memori anak, itu yang merusak otak anak, itu yang merusak kecerdasan anak. Sekali kita membentak anak, maka rontoklah kecerdasan anak. Maka salah seorang peneliti mengatakan anak yang paling lemah kemampuannya itu adalah anak yang paling sering dibentak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir anak kita ketika kita ajarkan Al-Quran di usia belia, jangan khawatir memori mereka penuh. Tidak perlu khawatir. Pakar neurologi mengatakan bahwa sesungguhnya saat anak lahir ke dunia, yaitu miliaran sel-sel bersihnya itu siap diisi. Nah, sel bersih ini kalau diisi dengan hal-hal positif, maka dia akan tambah cerdas. Tapi kalau diisi dengan sesuatu yang negatif, maka otaknya tambah rusak. Maka kita jangan heran kalau misalnya anak kita itu kok cepat sekali kalau menghafalkan lagu-lagu, tapi kok urusan Quran lambat sekali, yaitu karena kecenderungan anak itu kecenderungannya terhadap lagu-lagu itu lebih tinggi daripada Quran itu sendiri. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi kenapa kok harus sebelum balik. Nah, sekarang bagaimana langkahnya saya percepat, nanti kita lebih ke diskusi. Kenapa kok sebelum balik? Itu tadi jawabannya minimal 4. Nah, sekarang agar jadi hafidz sebelum balik, langkahnya adalah yang pertama adalah luruskan niat. Luruskan niat, kuatkan tekad, itu yang pertama. Jadi dalam lingkup keluarga, suami istri itu harus membangun satu visi. Jangan sampai dalam keluarga itu beda misi. Ibunya pengennya anaknya jadi dokter misalnya, kemudian bapaknya pengennya anaknya jadi tentara. Akhirnya anaklah yang bingung. Maka sepakati dulu, bangun visi bersama, misi bersama. Anak kita ini harus hafidz Quran dulu. Setelah itu mau kemana terserah. Yang penting Qurannya dulu, sehingga apapun profesinya, mau dia jadi polisi, mau jadi tentara, perawat, dokter, pilot dan lain sebagainya,
Yang paling penting adalah kesolehan ada pada dirinya, yang paling penting adalah Quran selalu nempel pada dirinya. Jadi Quran dulu, sevisi dulu, jangan sampai berbeda nanti bapaknya pengennya anaknya masuk sekolah tahfidz, ibunya pengennya langsung ke umum. Itu harus sevisi dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentu menjadi teladan ini paling penting teladan. Jangan sampai kita banyak merintah tapi jarang mengajak. Beda merintah dengan mengajak itu. Merintah itu contohnya seperti ini, nak kamu segera ngaji, waktunya hafalan, itu namanya merintah. Tapi kalau mengajak itu, nak ayo kita hafalan, ayo kita ngaji. Nah ini yang harus diperbanyak. Sehingga apalagi di usia 0 sampai 2 tahun itu waktunya membangun kecintaan terhadap Quran. Jangan sampai di usia 0 sampai 2 tahun ini kemudian anak kita justru melihat sesuatu yang enggak baik. Jadi keteladanan. Siapa yang memulai? Yang memulai ayah. Itu tanggung jawab terbesar itu ada di ayah. Jadi baik dan tidaknya seorang anak itu ditentukan oleh ayahnya. Karena ayah itu tidak hanya bertanggung jawab memberikan nafkah kepada ibunya, memberikan pakaian kepada ibu dan anaknya, tapi tanggung jawab seorang ayah adalah membuat satu kurikulum dalam lingkup keluarga, yaitu kurikulum pendidikan bagaimana anaknya nanti ke depannya akan jadi apa. Jadi target hafalannya itu tanggung jawab ayah. Nah kemudian ibu itu sebagai madrasatul ula, yaitu bertanggung jawab sebagai guru pertamanya, itu harus terlibat dalam proses pembuatan kurikulum dalam rumah tangga tadi. Itu keteladanan. Jangan sampai kemudian anak kita justru kita biarkan tanpa kita berikan keteladanan yang baik. Bapak Ibu rahimakumullah, satu kisah yang bisa kita ambil hikmahnya, Dr. Husain. Dr. Husain ini ketika usia 2,5 tahun, 3 tahun sudah banyak hafal dari juz 30. Dr. Husain ini dinobatkan sebagai dokter termuda di dunia karena usia 6 tahun sudah hafal Quran, usia 7 tahun sudah hafal Quran dan paham arti Al-Quran, paham kandungan Al-Quran. Kemudian diundang ke salah satu universitas di Inggris, dinobatkan sebagai dokter termuda di dunia. Nah suatu ketika usianya masih 3 tahun, datang kepada bapaknya. Ternyata bapaknya ini segedang pegang Quran. Datang kepada ibunya sedang ngaji. Datang kepada kakeknya juga sedang baca Quran. Nah ini kemudian Dr. Husain ketika usia 3 tahun itu mau tidak mau, karena orang yang ada di sekitarnya itu pegang Quran, mau nggak mau dia mengambil Quran. Mau nggak mau, tanpa perintah ia mengambil Quran, walaupun tidak bisa baca tapi mengambil Quran. Nah kalau kita fenomena hari ini, seringkali datang anak itu kepada ayahnya asik dengan WA-nya, datang kepada ibunya asik dengan Facebooknya, datang kepada mbahnya juga selfie juga, datang kepada mbaknya asik dengan Instagramnya. Akhirnya anak murung, anak lari main-main sendiri, perasaannya, psikisnya rusak. Kemudian yang salah itu ternyata anak. Makanya sering sekali di beberapa kali bedah buku yang paling sering ditanyakan oleh bapak dan ibu itu adalah bagaimana caranya agar anak itu tidak kecanduan gadget. Tapi jarang sekali ada pertanyaan bagaimana caranya agar bapak dan ibu itu tidak kecanduan gadget. Padahal itu masalahnya. Anak itu kecanduan gadget karena orang tua yang ada di rumah. Anak itu kecanduan gadget karena kita yang berikan fasilitas. Oleh karenanya cara terampuh untuk menghentikan anak agar tidak kecanduan gadget, kita mengurangi pegang HP, kita mengurangi main gadget. Makanya saya sama istri itu ada kesepakatan, ketika saya pegang gadget, istri itu tidak boleh. Ketika istri, maka saya yang ngalah. Itu caranya seperti itu. Dulu hampir juga anak saya yang pertama itu hampir kecanduan. Akhirnya inilah solusinya. Mau tidak mau kita sebagai orang tua harus ngalah. Ya, akhirnya sekarang alhamdulillah dua-duanya sudah aman. Di antara tanda anak kecanduan gadget itu kalau pegang HP kemudian HP-nya kita tarik, kita ambil, nangis, itu sudah kecanduan. Itu sudah kecanduan. Nah, harus segera kita lakukan pembatasan.
Minimal pertama caranya adalah kita dulu sebagai orang tua. Kemudian yang kedua, nanti tempatnya dibatasi, kamu boleh main gadget di ruang ini saja. Nah kemudian nanti dibatasi waktunya, kamu boleh main gadget habis asar saja. Begitu seterusnya, sehingga anak itu berkurang. Kalau menghentikan secara keseluruhan tidak mungkin. Jadi tugas kita bukan sekarang menghentikan bagaimana caranya teknologi tidak berkembang. Teknologi ini akan terus berkembang, tapi cara kita adalah bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah bangun keluarga yang Qur'ani. Bangun keluarga Qur'ani itu maksudnya adalah seluruh apa yang ada dalam rumah itu beraroma Qur'an. Contohnya pagi siang sore itu Qur'an. Yang terdengar itu Qur'an. Kemudian ibunya dekat dengan Quran, anaknya dekat dengan Quran. Kemudian yang menempel-nempel di rumah kita itu tidak ada tempelan kecuali yang beraroma Quran. Silahkan anak kita boleh coret-coret tembok, tapi yang dicoret adalah beraroma Quran. Itu membangun keluarga Qurani, apalagi di usia 0 sampai 2 tahun. Ini waktu tepat untuk membangun kecintaan anak terhadap Quran. Nah kemudian menghafal dengan cinta itu artinya kalau mengajarkan hafalan pada anak nggak usah emosi, nggak usah marah-marah. Kita itu kadang nggak sabaran ngejar target, kapan selesai ngejar target, itu nggak baik bagi perkembangan anak. Cukup nanti metode tahapannya akan kita sampaikan. Intinya jangan marah di saat mengajarkan hafalan. Nah, kadang ada yang mengajarkan hafalan pada anak, anaknya didudukkan di depannya, nggak boleh gerak sama sekali. Nah itu musibah sekali. Biarkan santai, maka nanti ada metodenya bagaimana anak itu menghafal dengan santai, itu nanti ada metodenya. Jadi jangan sampai anak harus duduk di depan kita, nggak boleh gerak sama sekali. Apalagi kalau anak ini tipenya kinestetik, itu bahaya sekali ya, karena dia harus dilepas sebenarnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya menghafal dengan cinta itu santai saja. Kita tidak usah keburu-buru, pelan-pelan saja, perlahan kita lakukan itu. Nah, kemudian berikan waktu dan tempat terbaik. Nah, kita ini kadang bermimpi besar untuk melahirkan generasi anak kita hafal Quran, tapi kita waktu saja tidak ada. Jadi kita waktu yang kita berikan itu sisa waktu untuk Quran, sisa waktu untuk anak kita kapan itu? Habis duhur, jam 1 siang, saat anak sedang capek pulang dari sekolah, kenyang lagi. Nah, itu sisa waktu namanya. Nah, kapan waktu terbaik? Itu adalah pagi hari. Pagi hari, berikan waktu terbaik, yaitu pagi hari. Walaupun hanya 1 menit, walaupun hanya 2 menit, itu bertahap. Jangan sampai 1 jam mengajarkan tahfidz, tetapi setelah itu anak kita tidak mau ngaji lagi, itu musibah. Jadi ada tahapannya. Dicoba dulu, anak kita 1 menit dulu. Oh kayaknya kok anteng ya. Besok ditambah menjadi 2 menit, kok anteng lagi. Ditambah 2 menit lagi menjadi 4 menit, kok anteng, tambah menjadi 5 menit. Dicukupkan begitu dulu. Pekan itu 5 menit dulu. Pekan ini kok anteng 5 menit. Baru ditambah menjadi 6 menit sampai maksimal nanti 10 menit. Maksimal kalau saya 15 menit. Karena jangan sampai kemudian anak itu kita ajari, kita bimbing, kita dampingi hafalan, kemudian kita paksa berjam-jam, sudah berkucuran air mata terus lanjut. Betul anak itu akan ngaji, tapi sebenarnya psikisnya itu berontak. Maka mengajarkan hafalan itu perlahan, enggak perlu keburu-buru. Yang paling penting adalah istiqomah, yang paling penting anak itu merasa nyaman. Jangan sampai kita pasang target dulu kemudian kita paksa, karena tidak ada target yang paling tinggi dalam proses pendampingan hafalan anak melebihi daripada terbangunnya kecintaan terhadap hafalan itu sendiri. Nah, kemudian siapkan fasilitas. Fasilitas itu contohnya ya ada anak itu tipenya visual, siapkan video-video yang Qurani, itu kita siapkan. Kemudian ada yang tipenya itu auditori, kita siapkan fasilitasnya. Apa fasilitasnya? Yaitu tadi speaker aktif misalnya. Nah, kemudian ada yang tipenya kinestetik, itu siapkan kita rumusan-rumusan pergerakan itu harus kita siapkan. Fasilitas. Nah, kemudian awali dengan bismillah. Jadi yakin saja kita pada potensi anak kita. Jangan gampang menyimpulkan anak kita tidak mampu.
karena bisa jadi itu metodenya yang kurang tepat. Saya seringkali diundang ke beberapa pesantren untuk merombak satu kurikulum tahfidz, yaitu sebenarnya bukan kurikulumnya yang nggak baik, tetapi kadang metodenya yang kurang tepat. Makanya saya kalau diundang ke sekolah-sekolah tahfidz tingkat SD, tingkat TK itu biasanya butuh waktu 3 hari. Terakhir itu ke Jogja itu 3 hari. Hari pertama kita buat itu kurikulumnya bareng-bareng. Hari kedua itu kemudian kita siapkan SDM-nya. Kemudian yang ketiga baru bagaimana menerapkan kurikulum itu. Sekarang kurikulum tahfidz itu banyak bisa di-download, bagus-bagus. Tetapi masalahnya adalah kita yang menerapkan kadang tidak bisa, kemudian anak yang menjadi korban, anak yang disimpulkan anak itu tidak cerdas dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya adalah mulai dari yang termudah. Jadi menghafal itu jangan langsung ke tengah. Kita makan misalnya ya, makan lauknya enak semuanya yang ada di piring. Tidak mungkin langsung kita makan lauk itu, tidak mungkin semuanya dimakan dalam satu waktu. Kita tentu mulainya dari samping. Jadi mulai dari yang termudah dulu. Termudah dulu. Kalau yang termudah bagi kita itu adalah juz 30, maka mulai dari juz 30, jangan langsung ke tengah. Apalagi surat Al-Baqarah ayat 182. Itu satu ayat memang tapi satu halaman. Puyeng anak-anak itu. Jadi mulai dari yang termudah, dari An-Nas dulu atau dari An-Naba dulu, terserah. Sama saja. Yang masalah itu kalau enggak mulai-mulai. Jadi mau mulai dari An-Naba, mau mulai dari An-Nas, terserah. Sama-sama dapat keuntungan. Kalau dari An-Naba itu untungnya nanti suratnya langsung urut, kalau dari An-Nas itu keuntungannya mulai dari yang ringan-ringan dulu. Tapi sebenarnya sama. Nah, kemudian sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, jangan langsung semuanya, sedikit demi sedikit. Kita masalahnya kadang nggak sabaran, pengennya langsung banyak, sehari itu 5 ayat. Akhirnya anak nggak mau ngaji lagi, anak nggak mau menghafal lagi ya. Suatu ketika saya ngisi di salah satu tempat yang nggak saya sebutkan di mananya ya, ada ibu-ibu yang nanya, Ustaz, apakah target saya ini terlalu banyak? Anak saya soalnya di setiap suruh murojaah, suruh menghafal itu mesti nangis. Terus saya suruh sampaikan, gimana target ini? Ternyata anak itu sehari ditargetkan harus hafal 5 halaman. Kemudian murojaahnya harus 15 halaman. Anaknya usia berapa? Usianya 9 tahun. Ini bagaimana tidak berkucuran air mata? Itu materi yang diberikan itu pasca sarjana belum mampu itu. Jadi 5 halaman target hariannya. Dan kalau tidak hafal, yaitu tadi depan pintu harus berdiri sampai kapan? Dari zuhur sampai asar. Itu hukumannya. Betul anak akan melakukan apa yang kita perintahkan, tetapi psikisnya sudah rusak. Oleh karenanya menghafal Quran itu santai saja dengan cara yang menyenangkan. Sedikit demi sedikit, kemudian sabar dan istiqomah ini penting sekali. Kita sebagai ibu, kadang bapak juga tidak sabaran, pengennya cepat selesai. Kapan selesainya? Artinya kita ngejar targetnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah langkahnya yang harus kita siapkan ketika kita mau memulai hafalan Quran pada anak kita. Nah, kemudian bagaimana tahapannya? Bisa dilanjut. Tahapannya adalah tahapan yang pertama usia 0 sampai 2 tahun. Usia 0 sampai 2 tahun. Usia 0 sampai 2 tahun ini yang pertama tahapannya adalah prakelahiran ya. Sebelum anak lahir itu yang harus dilakukan oleh orang tua banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang hafal Quran. Dan ini yang dilakukan oleh ibunda daripada Yazid, Tabarak dan Zainab. Ketiga-tiganya ini hafal Al-Quran di usia 4,5 tahun, ada yang 5 tahun. Rahasianya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya terdapat dalam surat Ali Imran ayat 35. Jadi bernazar, idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi sebelum lahir itu sudah janinnya itu sudah dinazarkan. Sekarang bagaimana kita ibu-ibu yang sedang hamil, apakah sudah yakin kita menazarkan anak kita untuk agama Allah, untuk Islam,
untuk kebangkitan Islam, nah itu perlu dipertanyakan. Nah, doanya itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian banyak tilawah saat hamil, terutama banyak tilawah. Karena penelitian mengatakan getaran-getaran ayat itu akan masuk ke sel-sel janin. Kemudian itu menambah kecerdasan anak itu setelah nanti lahir ke dunia. Banyak tilawah, kemudian banyak menghafal. Jadi semakin bertambah usia kehamilan, semakin bertambah juz yang dihafalkan, surat-surat yang dihafalkan, semakin banyak surat yang dibaca, semakin banyak tilawahnya. Kemudian banyak belajar Al-Quran. Kita kadang menyambut kelahiran anak kita itu fokus pada kebutuhan fisiknya, misalnya pakaiannya, sabunnya, bedaknya, nanti bagaimana handuknya, seperti apa tempat tidurnya, bagaimana. Kita tidak pernah memikirkan kebutuhan jiwanya, yaitu kita menyambut kehadiran anak ini dengan bacaan Al-Quranul Karim. Maka Syekh Hudzaifah itu mengatakan tidak ada pemandangan yang paling enak dipandang, yang paling menyenangkan mata dan paling enak didengar melebihi daripada saat anak lahir ke dunia kemudian disambut tilawah oleh orang tuanya, disambut tilawah oleh bapak ibunya. Itulah pemandangan yang paling enak. Maka kata beliau, saya belum pernah meneteskan air mata menjadi makmum di saat diimami oleh ulama-ulama besar, tapi saya meneteskan air mata saat anak saya menjadi imam, karena itu adalah puncak kebahagiaan saya. Saya ulangi, saya tidak pernah meneteskan air mata saat orang lain menjadi imam, tetapi saya sering meneteskan air mata saat anak saya menjadi imam, karena itu adalah yang apa kita doakan, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tahapan yang kedua adalah ini namanya metode tadrijian, ya, tahapan sesuai tahapannya usia 0 sampai 2 tahun. Nah, pada usia ini adalah paling penting itu ada namanya stimulus untuk membangun kecintaan anak terhadap Quran. Jadi di usia ini seorang ibu sesering mungkin saat menyusui itu sesering mungkin baca Al-Quran. Itulah ada pakar peneliti mengatakan kenapa kok menyapih itu dibatasi waktu 2 tahun kurang lebih. Itu karena memang anak itu harusnya paling dekat itu kepada ibu. Maka ada yang salah dengan pendidikan anak kalau anak di usia 0 sampai 2 tahun itu kok lebih dekat kepada orang lain, termasuk kalau dekat kepada ayahnya. Jadi memang harus paling dekat itu ibu. Maka itulah diteliti oleh pakar bahwa kenapa kok dianjurkan dan dinamakan ASI itu terbaik daripada susu-susu yang lainnya, itu karena memang air susu ibu itu adalah terbaik. Karena itu Allah langsung menyiapkan. Jadi sambil menyusui itu kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kemudian di usia 0 sampai 2 tahun ini juga sesering mungkin kita baca Al-Quran di depan anak. Karena anak di usia ini bisa berpikir. Diteliti inna sam'a wal basara wal fuad, itu ternyata salah seorang peneliti mengatakan kenapa kok sam'a disebut pertama kali? Karena ternyata di as-sam'a itu anak di dalam rahim itu sudah bisa mendengar. Kemudian al-basar, kenapa kedua? Karena setelah lahir baru bisa melihat. Kenapa al-fuad? Karena berpikir anak itu di usia berikutnya baru bisa berpikir. Nah, itulah penelitian para ulama tentang ayat itu. Jadi di usia 0 sampai 2 tahun ini sesering mungkin perdengarkan tilawah, sesering mungkin kita baca Quran di depannya. Kemudian sesering mungkin anak kita diajak bermajelis kalaupun dia tidak bisa apa-apa, kemudian diperkenalkan dia Quran, ini Quran walaupun tidak bisa apa-apa, tapi kenalkan dia Quran. Jangan sampai nanti dewasa lebih kenal buku-buku yang lain daripada kitab sucinya sendiri. Karena di usia 0 sampai 2 tahun ini adalah waktu yang tepat untuk membangun kecintaan anak itu terhadap Al-Quranul Karim, terhadap kitab sucinya, yaitu membaca Al-Quran di depan anak, kemudian menjauhkan anak dari hal-hal yang merusak otaknya, ya termasuk gadget dan lain sebagainya yang merusak itu.
Kenapa? Karena daya tangkap anak, memori anak itu tajam sekali di usia-usia seperti ini. Maka hindarkan betul anak kita dari hal-hal yang merusak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjut. Tahapan yang ketiga adalah di usia 3 sampai 5 tahun. Nah, di sini waktu terbaik untuk mulai talaki, walaupun di usia 2,5 tahun itu boleh, tapi terbaik itu adalah di usia 3 tahun. Talaki itu talqin atau dikte. Guru membaca, anak mengikuti. Bapak ibu membaca, anak mengikuti. Itu baru bisa dimulai di usia 3 tahun. 3 tahun kemudian dikenalkan huruf hijaiyah. Kenalkan huruf hijaiyah, minimal anak kita usia 3 tahun itu sudah hafal huruf hijaiyah bentuknya. Nah, kemudian usia 4 tahun diajarkan menyambung huruf hijaiyah. Jadi targetnya di anak lulus TK itu sudah bisa baca Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sering menjumpai bahkan sekolah-sekolah yang Islam, bahkan tahfidz, anak lulus SD itu masih bacaannya belum baik. Itu karena memulainya yang terlambat. Jadi mulainya itu kelas 1 SD itu baru jilid 1. Kemudian di sekolah anak hanya diberikan waktu membaca Al-Quran itu terbatas, hanya setengah jam, 1 jam maksimal. Nah, kemudian di rumah anak sudah main, sehingga ngatur jilidnya belajarnya sesuai jilid. Artinya kelas 6 baru jilid 6, itu sebenarnya lambat. Jadi dimulai di usia 3 tahun, kemudian nanti TK itu sudah bisa baca Quran. Dan ini saya teliti, saya juga meneliti bukan hanya anak saya, tapi beberapa anak-anak tetangga dan teman-teman itu kita teliti. Kita mulai di usia 3 tahun itu kenalkan huruf hijaiyah, 4 tahun diajarkan menyambung, kemudian ternyata betul di usia TK, lulus TK itu sudah bisa baca Quran. Sehingga SD-nya sudah tinggal penyempurnaan. Apa untungnya ketika anak bisa baca Quran lebih cepat? Untungnya nanti bisa menghafal Quran mandiri, tidak perlu ditalkin lagi, ditalaki lagi. Nah, kemudian kreatif itu maksudnya adalah anak itu di usia 4 atau 5 tahun itu lebih suka bermain. Kita harus kreatif, buat itu potongan-potongan ayat, misalnya Qul huwallahu ahad, itu kulnya itu ditempel di depan pintu. Besok lagi ya, nanti metodenya insya Allah akan kita sampaikan di tahapannya. Jadi cara talakinya itu ada 3 tahapan nanti di metode tadrijiannya. Baik, tahapan yang keempat adalah usia 6 sampai 8 tahun. Nah, mulai atur konsentrasinya agar anak bisa fokus. Kemudian lakukan Stimulusnya pada usia ini adalah sampaikan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Itu stimulusnya sebelum anak tidur. Itu sampaikan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Karena masalah yang menimpa umat Islam hari ini, generasi muda saat ini, anak-anak kita, itu ketika ditanya tentang tokoh-tokoh yang Allah abadikan dalam Al-Quran itu tidak hafal, tidak tahu. Tetapi ketika ditanyakan siapakah YouTuber terkenal di Indonesia, itu hafal semua, paham semua, tahu semua. Tapi ketika ditanya siapakah itu Ashabul Kahfi, siapa Ashabul Ukhdud, itu bingung. Nah, itulah kenapa kita penting untuk menyampaikan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Nah, kemudian belajar membaca dan menghafal beriringan. Ini kadang sering menjadi pertanyaan, kita sampaikan karena sering benturan. Ustaz, didahulukan mana? Menghafal atau membaca dulu? Bisa beriringan. Jadi belajar tahsin, belajar membaca, tahfidz itu bisa berjalan beriringan, tergantung waktunya. Misalnya tahfidnya itu pagi hari, murojaahnya itu sore hari. Nah, malam harinya itu kita belajar bareng-bareng, ngaji bareng-bareng. Di buku itu insya Allah kita konsep seperti itu. Nah, kemudian buatkan target dan murojaah mandiri. Nah, itu di buku juga ada, lebih jelasnya nanti bisa dibaca di bukunya. Karena waktu kita sangat terbatas, masuk ke tahapan berikutnya. Nah, di usia 6 ya, saya sampaikan, di usia 6 sampai 8 tahun ini targetnya per hari itu adalah 2 baris sampai 3 baris. Sehingga dalam waktu 3 tahun anak punya hafalan sudah
6 juz. Jadi usia 6 sampai 8 tahun targetnya itu adalah 2 sampai 3 baris. Sehingga dalam waktu 3 tahun anak hafal insyaallah sudah 6 juz. Nah, kemudian sekarang tahapan berikutnya adalah di usia 9 sampai 12 tahun. Ini adalah merupakan penentu kita teruji apa tidak konsep yang kita buat, yang apa kita cita-citakan itu akan teruji di sini. Kalau anak kita di usia 9 tahun kok belum punya hafalan dari 6 juz, maka silahkan cari guru yang bisa mendampingi. Silahkan masukkan ke sekolah-sekolah yang di dalamnya ada program tahfidz. Silahkan anak kita ikutkan program-program rumah tahfidz. Sekarang banyak sekali rumah tahfidz, rumah Quran itu banyak sekali. Maka perlu kita bekerja sama untuk mendidik anak kita menjadi hafidz Quran sebelum balik. Ya baik. Di usia ini tingkatkan target mulai menghafal secara intensif, yaitu titipkan ke rumah-rumah Quran, rumah-rumah tahfidz, banyak sekali. Insya Allah di Sumeneb ini banyak rumah-rumah tahfidz. Nah kemudian biasakan menghafal dan murojaah mandiri. Murojaah mandiri, menghafal jangan terus didampingi. Dan menghafal mandiri ini bisa dilakukan kalau anak itu sudah bisa baca Quran. Makanya target kita di usia 7 tahun anak sudah bisa baca Quran. Bila belum mampu mendampingi hafalan anak di rumah, carikan guru pendamping. Dan ini yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu ternyata, dan Imam Nawawi juga seperti itu. Dulu ya dicarikan guru-guru terbaik. Baik, lanjut. Nah, sekarang saya harus berdiri karena ini pada metode. Metode tadrijian. Kenapa dinamakan tadrijian? Karena memang bertahap. Tadrijian itu bisa diartikan tadarruj atau bertahap. Nah, ini kalau ke sini kayaknya nggak kelihatan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah pemanasan. Tahapan pertama adalah pemanasan atau stimulus. Tahapannya bagaimana? Ya ada yang pernafasan misalnya anak itu usia 0 sampai 2 tahun, stimulusnya adalah malam harinya perdengarkan murotal. Misalnya anak itu usia 3 tahun mau melakukan talaki di pagi hari, maka stimulusnya itu perdengarkan murotal. Jadi bagaimana sebelum anak tidur itu yang terakhir didengar itu adalah Quran. Nah kemudian sebelum bangun yang pertama kali didengar adalah Al-Quran. Itu stimulusnya. Kalau anak itu di usia 3 tahun. Nah stimulus bagi anak di usia 6 tahun ke atas yaitu kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Karena nanti ada namanya juga metode tadabbur dan lain sebagainya. Sehingga menghafal itu bukan hanya hafal lafadznya, tapi hafal juga maknanya. Nah tingkatannya yang pertama tahapan talaki perkata. Ini biasanya kalau anak usia 2,5 tahun perkata. Misalnya kita akan menghafal surat An-Nas, maka hari Senin sampai Selasa qul dulu. Qul, mulai dari anak bangun qul dulu. Kok cuma qul? Kok enggak banyak? Ya sabar. Tidak ada surat An-Nas tanpa qul. Tidak ada juz 30 tanpa An-Nas. Tidak ada 30 juz tanpa surat An-Naba. Jadi semuanya itu bertahap. Qul dulu. Hari Senin sampai Selasa qul. Atau kalau anak itu sudah mampu qul hari Senin. Qul. Masuk pintu setelah doa jalan qul, pokoknya qul saja. Qul saja. Anak saya yang kedua itu hafal surat An-Nas itu di motor. Nganter mbaknya saya talaki, pulang jemput mbaknya saya talaki. Qul. Sehingga tidak ada kata yang paling sering didengar pada hari itu, hari Senin itu, kecuali kata qul. Pokoknya qul aja. Simpen betul-betul di memori anak itu qul. Jadi qul. Nah kemudian pasti hafal. Minimal sehari 17 kali kita sebutkan itu pasti hafal. Qul. Nah kemudian nanti hari Selasanya, kalau Seninnya sudah hafal, tidak perlu pakai rumusan yang sana. Kalau hari Seninnya sudah hafal qul, maka Selasa a'udzu.
Tidak ada kata yang paling sering didengar di hari Selasa itu kecuali kata a'udzu, a'udzu, a'udzu. Terus sebelum anak bangun tidur, a'udzu. Setelah bangun tidur, a'udzu. Mau berangkat sekolah, a'udzu. Pulang dari sekolah, a'udzu. Mau makan setelah doa makan, sebelum doa makan, a'udzu. Perdengarkan itu terus. Perdengarkan minimal 17 kali. Kenapa kok 17 kali? Yaitu supaya sehafal Al-Fatihah. Al-Fatihah yang kita baca sering dalam sehari 17 kali minimal. Nah, kemudian Selasanya baru Birabbin nas, atau boleh dipotong. Selasa jangan Rabu jangan lanjut dulu. Rabu itu dipakai menyambung qul a'udzu. Qul a'udzu, qul a'udzu. Setelah itu lancar baru ditambah birabbin nas, birabbin nas. Nanti hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad itu fokus mengulang satu ayat. Jangan kejebak. Oh, anak saya kok hafalannya banyak, cepat. Lanjut terus, tidak. Tapi ini dimatangkan dulu. Jadi targetnya sepekan itu hanya satu ayat. Kok cuma satu ayat? Ya memang seperti itu tahapannya, kecuali anak kita mampu nanti tahapan kedua. Nah, biasanya anak di usia 3 tahun sudah bisa pakai tahapan ketiga, talaki per kalimat. Jadi hari Seninnya qul a'udzu, qul a'udzu. Tidak ada kata atau kalimat yang paling sering didengar oleh anak kecuali qul a'udzu pada hari Senin. Nah, kemudian yang paling lengket di memori anak juga qul a'udzu pada hari Senin. Nah, Selasanya birabbin nas, atau Kamis sampai Selasa kalau anak itu butuh waktu 2 hari. Silahkan diatur waktunya sesuai dengan kemampuan anak. Tetapi Jumat, Sabtu, Ahad itu fokuskan untuk murojaah. Jangan sampai lebih banyak menghafalnya kemudian berkurang murojaahnya. Nah, kalau anak kita misalnya sudah usia 4 tahun, 5 tahun, mampu satu ayat langsung silahkan. Langsung pada tahapan keempat, yaitu langsung per ayat. Per ayat langsung qul a'udzu birabbin nas. Diulang berapa kali? Ya minimal dalam sehari itu 17 kali. Hari Seninnya qul a'udzu birabbin nas. Hari Selasa malikin nas. Hari Rabu qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, begitu seterusnya. Jadi sebenarnya sama dengan metode-metode yang lain, hanya yang membedakan adalah tahapan pada kata, kemudian kalimat atau ayat-ayat panjang. Jadi ketika ini kita telateni, kita sabar melaksanakannya, menjalankannya, insya Allah ayat demi ayat itu akan terkumpul di dada anak, kemudian nanti menjadi satu surat demi surat dihafalkan menjadi 30 juz. Jadi semuanya itu melalui tahapan. Tidak ada orang yang hafal Quran itu kemudian langsung hafal 30 juz, tidak ada. Dari ulama yang pertama kali menghafal sejak sahabat sampai sekarang tidak ada. Langsung 30 juz itu enggak ada, karena memang turunnya Quran itu bertahap. Salah satu hikmahnya adalah agar kita menghafalkan secara bertahap. Nah, sekarang bagaimana cara menjaga hafalannya? Tentu perbaharui niat. Jadi jangan macam-macam. Pokoknya ridha Allah berada di atas kepentingan yang lainnya. Kemudian mengatur waktu. Mengatur waktu tadi salah satunya adalah Jumat, Sabtu, Ahad itu untuk murojaah. Jumat, Sabtu, Ahad untuk murojaah. Tidak boleh ada penambahan di situ. Nah, kemudian mendengarkan murotal. Kemudian selalu bersama guru. Jadi tidak boleh anak kita menghafal sendirian. Karena biasanya termasuk kita yang dewasa tidak boleh menghafal Al-Quran tanpa guru. Tidak boleh, harus ada guru. Biasanya kalau menghafalnya sendiri, bacaan kita itu benar semuanya. Tapi ketika disimak oleh guru, hampir salah semuanya. Oleh karenanya penting kita urusan Quran ini harus berguru. Cari guru yang kita yakini baik hafalannya, baik bacaannya, kita datangi. Tidak usah malu untuk mendatangi guru. Kemudian menjauhi maksiat. Maksiat apa yang sering dilakukan oleh penghafal Quran? Itu bukan berzina, bukan membunuh, bukan mencuri, tapi kemaksiatan kata para ulama yang paling sering dilakukan oleh penghafal Al-Quran adalah
meninggalkan murojaah itu. Jadi meninggalkan murojaah itu sendiri. Jadi kemaksiatannya penghafal Quran itu adalah meninggalkan murojaah itu, melupakan ayat-ayat Al-Quran itu. Baik, lanjut. Nah, ini kita harus tahu sebagai orang tua, sebagai pendidik. Yang pertama, kapan mulai belajar membaca Al-Quran? Tadi sudah disampaikan usia 3 tahun. Kemudian antara tilawah, tahsin, dan tahfidz ini kita harus bisa mengatur waktu, yaitu adalah pagi harinya tahfidz. Pagi harinya tahfidz tidak usah banyak-banyak, cukup 15 menit. Cukup 15 menit maksimal atau 10 menit pagi harinya. Nah, kemudian sore harinya murojaahnya. Malam harinya ngaji bersama habis maghrib. Itu harus bisa. Kadang kita, apalagi kalau sudah sebagai ustadz, sebagai guru, kadang punya kesibukan, tetapi kalau tidak komitmen ini tidak akan berjalan. Saya dulu berat sekali mengatur waktu ketika belum belum mau, tapi belum punya komitmen kuat. Sehingga sekarang alhamdulillah 3 tahun ini sudah berjalan. Habis maghrib itu tidak ada kegiatan apapun kecuali untuk mendampingi anak-anak hafalan di rumah, mendampingi anak-anak baca Quran di rumah, kecuali ada ngisi taklim di luar atau santri biasanya. Nah, kemudian mengenal pola menghafal anak. Nah, itu berikutnya kenapa anak belum mau menghafal Al-Quran. Ini satu, karena memang kecintaannya belum terbangun. Bagaimana cara membangun kecintaan anak terhadap Quran? Yang pertama adalah sesering mungkin ajak ke majelis yang di dalamnya ada kajian Quran. Kemudian sesering mungkin perdengarkan murattal. Nah, kemudian kita tidak perlu eman-eman memberikan fasilitas untuknya. Nah, kemudian kita kisahkan keutamaan-keutamaan dan kelebihan-kelebihan penghafal Al-Quran. Kita kisahkan mereka-mereka yang hafal Al-Quran. Itu diantara cara membangun kecintaan anak terhadap Quran. Nah, bisa jadi sebab yang kedua adalah anak tidak mau menghafal Al-Quran karena sendirian, maka carikan teman. Anak itu kadang kalau menghafal Al-Quran sendirian itu cepat bosannya. Bukan hanya anak-anak, kita juga sebagai orang tua itu kalau ngaji sendiri itu cepat bosan. Tapi kalau ada teman minimal 3 setoran itu insya Allah lebih awet. Karena masa 3 orang semangat bareng-bareng, turun bareng-bareng. Nah, makanya kalau bertiga itu satu semangatnya turun, salah satu mesti ada yang bangkit. Maka itulah pentingnya selalu bersama komunitas para penghafal Al-Quran. Maka ketika kita punya tekad untuk membangun anak kita cinta terhadap Quran, carikan teman. Carikan teman. Biasanya dia 2 orang, 3 orang itu sudah senang menghafal Al-Quran bareng-bareng. Mengenal pola menghafal anak, visual, auditori, dan kinestetik. Nah, ini penting sekali sehingga kita tidak gampang mengatakan anak kita bodoh, tidak gampang mengatakan anak kita tidak cerdas. Jadi setiap anak itu punya potensi masing-masing. Ada, walaupun ada 8 ya, tapi saya rangkum menjadi 3. Yang pertama, tipe anak itu ada yang visual. Visual itu biasanya lebih cepat menghafal dengan yang warna-warni. Makanya jangan heran kalau anak kita kadang ketika lihat mushaf yang berwarna itu pengennya ganti mushaf. Itu tipenya visual. Lebih gampang, lebih cepat menghafal dengan membaca sendiri daripada dibacakan. Lebih cepat menghafal Al-Quran menggunakan video-video visual. Itu lebih cepat. Nah, kemudian caranya adalah ketika anak yang seperti ini, maka buatkan tadi potongan-potongan ayat. Misalnya Qul hari Senin itu warna putih, A'udzu itu nanti warna merah, Birabbin Nas itu warna hijau, begitu seterusnya. Itu lebih cepat, anak tipe visual. Nah, kemudian ada yang auditori, ini lebih cepat dengan mendengar, lebih cepat ditalaki biasanya. Jadi tanda-tandanya anak ini tidak suka menghafal di tempat yang ramai, bahkan kadang ya sampai tutup telinga itu karena merasa terganggu. Nah, kalau yang tipenya visual tadi tidak masalah, mau di tempat ramai, sepi, nggak apa-apa, aman-aman saja. Tapi kalau yang auditori ini tidak nyaman sekali, maka tipe yang seperti ini tidak boleh dikekang dalam satu halakoh. Maka berikan dia kebebasan mencari tempat yang sepi, suruh cari tempat yang sepi, pojokan sana, menghadap tembok, kalau perlu masuk ruangan tertutup, tapi harus bisa bernafas. Nah, itu kemudian suruh menghafal di situ.
Jadi cara menghafalnya yang tipe auditori ini berikan dia fasilitas, misalnya ya speaker aktif, talaki, harus talaki. Nah kemudian yang terakhir kinestetik ini menjadi momok biasanya di lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini, karena dianggap anak ini bermasalah, padahal ini punya keutamaan dan keistimewaan. Jadi semuanya metodenya sudah Allah siapkan. Bagaimana cara mengenalinya? Ya caranya adalah beri tekanan pada suara. Kalaupun ia sebenarnya sambil jalan-jalan, lari-lari, tapi sebenarnya anteng. Ini sudah diteliti oleh pakar pendidikan bahwa tipe kinestetik ini sebenarnya otaknya itu tetap diam. Walaupun fisiknya bergerak lari ke sana kemari, tetapi memorinya tetap anteng. Artinya tetap mendengar apa yang ia dengar. Maka pergunakan tekanan suara. Gunakan tekanan suara. Nah kemudian beri dia kebebasan untuk bergerak, tidak boleh duduk dalam satu tempat, kemudian harus dalam satu halaqah, tidak boleh bergerak, karena tipe ini 5 menit saja sudah muter-muter gini, pengen berdiri, pengen jalan. Nah ini tipe kinestetik. Maka saat mendampingi hafalan sambil bergerak, contohnya qul surat An-Nas ayat pertama, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Begitu. Intinya tipe kinestetik itu ingin bergerak. Itu saja. Harus dari tubuhnya ini salah satunya ada yang bergerak. Itu tipe kinestetik yang harus kita penuhi. Maka biarkan dia bergerak. Nah kemudian pertanyaannya, apakah ketiga tipe ini tidak bisa disatukan? Justru akan menghasilkan hafalan yang baik kalau ini disatukan. Misalnya dengan metode tadabburnya, ketika ayat dibaca, terjemah dibayangkan. Misalnya saat membaca Al-Quran, itu ayatnya dibaca, kemudian kinestetiknya main, yaitu terjemahnya itu dibayangkan, ayatnya melihat. Karena sesungguhnya ketika menghafal itu bukan hanya memori yang menghafal, tetapi mata, penglihatan ini ikut menghafal. Itulah yang namanya dengan visual. Dan hafalannya akan lebih kuat, bisa disatukan. Jadi anak yang tadinya tidak bisa bergerak itu bisa dilatih untuk bisa diam. Anak yang tadinya tipenya auditori yang tidak bisa menghafal di tempat ramai itu bisa dikendalikan. Tapi butuh waktu, butuh proses. Sehingga Bapak Ibu rahimahumullah, ketika kita mendampingi hafalan anak dengan ketiga tipe ini disatukan, insya Allah akan menghafalkan pemahaman dan hafalan yang luar biasa. Contoh sering saya terapkan itu pada surah Al-Infitar misalnya, idza sama'un fatarat. Jadi ayatnya itu dibaca, kemudian terjemahnya dibayangkan. Itu dibayangkan. Idza sama itu adalah apabila langit infatarat itu terpecah, bukan terpecah tapi terbelah. Nah, jadi dibayangkan itu idza sama infatarat. Kalau saya ajarkan ke anak usia TK biasanya gitu, idza sama infatarat, apabila langit ini pecah. Wa idzal kawakibu tatharat, dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila bihar itu lautan, fujirat itu memancarkan. Nah, jadi ketiga tipe ini bisa disatukan, sehingga bukan hanya hafal Quran, tetapi juga paham apa yang ia hafalkan. Kapan ini bisa dilakukan? Yaitu ketika usianya sudah di atas 9 tahun ke atas. Ini sudah bisa menggunakan metode tadabbur ini. Nah kemudian 4 faktor yang menentukan, yaitu yang pertama adalah keluarga. Jadi keluarga itu adalah fondasi. Anak itu baik tidaknya itu tergantung di keluarganya. Makanya pakar pendidikan mengatakan bahwa penentu keberhasilan pendidikan anak itu 60% itu ada dalam keluarga, 30% itu ada dalam lingkungan, 20%-nya ada di dalam sekolah. Maka penting ketiga ini untuk kerjasama. Nah kemudian 4 faktor ini juga sekarang ditambah menjadi rumah ibadah. Jadi ditambah menjadi rumah ibadah. Kalau dulu faktor pertama keluarga, faktor kedua lingkungan, faktor ketiga sekolah. Nah sekarang ditambah menjadi tempat ibadah. Kenapa ditambah? Karena banyak anak-anak yang dilarang ke masjid itu banyak. Sekarang itu banyak anak yang dilarang datang ke masjid.
Nah kemudian uniknya ketika anak itu nanti dewasa menjadi anak, bahasa kasarnya itu nakal, walaupun bahasa ini ada yang mengatakan tidak boleh dipakai, tapi memang yaitu kata bakunya seperti itu, ya harus disebutkan. Kalau anak itu nanti ketika dewasa dia menjadi anak nakal, anak yang tidak baik, yang disalahkan yaitu anaknya. Padahal ketika anak itu kecil tidak boleh datang ke masjid. Oleh karenanya, ketika anak itu masih kecil, masjid-masjid di mana saja, mudah-mudahan di sini, tapi dengar-dengar di sini alhamdulillah sudah baik. Kalau di tempat yang lain itu masih banyak. Bapak Ibu rahimakumullah, saya pernah menyaksikan di masjid besar, tidak saya sebutkan kotanya, tarawih, di malam tarawih itu ada 7 anak nangis. Saya heran, ini kok bareng-bareng nangisnya. Ternyata masuk masjid itu anak-anak kecil itu sudah ada sapamnya, disuruh keluar. Ibu-ibu yang bawa anak kecil itu disuruh keluar, nggak boleh masuk masjid. Wah ini musibah sekali. Sempat viral, setahun yang lalu itu sempat viral di Facebook, sempat viral. Kenapa? Karena orang tuanya protes, anak saya kok tidak bisa masuk saf, padahal anak saya biasanya anteng, dengan alasan ini masih anak-anak. Justru masih anak-anak itulah sebenarnya kesempatan kita menanamkan nilai-nilai. Emang jamin kita ada anak-anak, tidak anak-anak jamin kehusuan kita 100% kan tidak. Cuma memang perlu kerjasama. Nanti kalau anaknya kok mengganggunya itu tingkatannya misalnya sudah 70%, ya sudah. Jadi dilatih dulu di rumah, dinasihati dulu di rumah, sehingga tidak begitu mengganggu pada kegiatan ibadah atau sholat kita yang ada di masjid. Nah kemudian menghafal di era digital, artinya kita sekarang ini mau menolak teknologi itu sudah tidak bisa. Kita yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara memanfaatkannya. Misalnya gadget, isi dengan murotal. Misalnya di rumah, saya itu alhamdulillah sudah 6 tahun di rumah itu nggak ada TV, tapi sekarang sudah ada TV-nya, bukan TV yang banyak channelnya. Jadi TV-nya itu hanya TV digital. Saya beli memori, saya download, semuanya isinya Quran. Jadi nggak ada yang tidak Quran, semuanya itu murotal. Itulah diputar 24 jam. Kenapa? Karena anak saya yang kedua itu 3 bulan nggak mau ngaji. Ternyata saya pikir terus, oh iya anak saya ini yang kedua ini tipenya visual, senangnya warna-warni. Sudah kita isi video-video. Alhamdulillah sekarang semangatnya kembali lagi. Dulu udah hampir selesai itu surat-surat pendek itu, kemudian hilang 3 bulan itu. Nah sekarang baru bangkit kembali setelah disiapkan fasilitas itu. Nah kemudian nutrisi menghafal Al-Quran, yaitu madu, kemudian ada habas sauda, kemudian ada sari kurma, ikan laut. Nah, itu penting karena menghafal itu bukan hanya pekerjaan otak tapi juga fisik, sehingga butuh nutrisi. Makanya jangan heran kalau anak yang menghafal Quran itu pagi harinya dia sarapan banyak, lalu jam 9 pagi sudah lapar. Jangan heran karena memang bekerja bukan hanya otaknya tapi juga fisiknya terlibat. Ya, lanjut, menghindarkan kebosanan, ya ini penting juga untuk disampaikan. Kalau di buku ini di halaman 118 ya. Jadi yang pertama selalu berdoa kepada Allah, ikhlas, ceritakan kisah-kisah yang menggugah. Misalnya cari kita siapa banyak menghafal Al-Quran sekarang, tokoh-tokoh nasional, kemudian mulai menghafal dari yang ringan, ya. Pilih waktu yang tepat menghafal bersama agar tidak bosan menghafal bersama. Kemudian jangan paksa pada waktu yang salah. Jadi jangan paksa menghafal. Misalnya jam 1 siang anak kita dipaksa, kemudian anak kita sedang ngantuk kemudian dipaksa. Nah inilah pentingnya ada kesepakatan bersama anak sehingga anak tidak protes. Misalnya kita adakan kesepakatan, nak nanti kita pagi hari itu menghafal, ya. Sore hari itu murojaah, habis maghrib itu ngaji bersama. Ini harus ada kesepakatan sehingga ketika anak diajak habis maghrib itu tidak protes mau apa. Nah kemudian hindarkan kata-kata mau apa tidak. Nah, anak pasti jawab tidak mau. Nah nanti ngaji apa tidak, itu hindarkan.
langsung saja. Nah, kita nanti ngajinya surat ini langsung saja, sehingga dia menutup pintu untuk mengatakan tidak. Jadi adakan kesepakatan bersama anak, sehingga anak tidak begitu tertekan saat kita ajak membaca Al-Quran. Nah, ini terakhir sebagai penutup sebelum nanti ada tanya, saya butuh tanya jawab ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, barangkali ada kendala, ini penting untuk kita diskusikan bersama. Kalau saya tidak bisa jawab, nanti ada guru saya, beliau Ustaz Insan Kamil, katanya juga ada Al-Batajinya juga. Nah, karena lahir dari batang-batang, beliau nanti yang akan menjawab kalau saya belum bisa jawab. Nah, kemudian ini rahasia besarnya dari Imam Syafi'i, kenapa Imam Syafi'i itu menjadi ulama cerdas, bahkan namanya pun diabadikan sampai sekarang, karena memang satu adalah makanan halal. Jadi makanan halal, tidak ada yang dikonsumsi yang diberikan oleh ibundanya itu kepada Imam Syafi'i itu yang tidak halal. Dipastikan bahwa bahkan ketika Imam Syafi'i makan nasi, misalnya makan jajan, itu ditanyakan dulu sumbernya, ini siapa yang ngasih, dari mana, pekerjaannya apa, itu sampai sedetil itu. Maka wajar ketika Imam Syafi'i menemukan delima atau jambu di tepi pantai, kemudian sampai mencari pemiliknya, karena betul-betul hati-hati, khawatir yang masuk ke dalam tubuhnya itu makanan yang tidak halal. Nah, kemudian yang kedua itu memberikan fasilitas dan mencarikan guru terbaik. Fasilitas, tidak eman-eman untuk urusan Quran, untuk urusan agama itu tidak eman-eman. Bahkan kisahnya Imam Syafi'i ini kan yatim, walaupun sendirian, ibundanya itu memberikan fasilitas terbaik, mencarikan guru terbaik. Kita kadang kalau urusan agama itu panjang mikirnya, giliran belajar pelajaran umum misalnya totalitas, tapi untuk agama panjang mikirnya gitu. Iuran TPA, TPQ, urusan rumah tahfidz biasanya kita panjang mikirnya, enggak total. Padahal itu sebenarnya yang akan menyelamatkan kita dan anak-anak kita di akhirat. Dan yang terakhir adalah ikhlas saat melepaskan anaknya menuntut ilmu. Ya, bahkan bahasanya ketika Imam Syafi'i itu dikirim ke Irak untuk belajar, itu bahasanya kepada anaknya, nak, kita nanti ketemu di akhirat. Itu bahasanya. Kalau sekarang kan berbeda, kita misalnya wali santri, itu anaknya belum diantar ke pondok, Ustaz, penjemukan kapan? Penjemukan kapan? Perpulangan kapan? Itu belum juga diantar ke pondok, sudah nanya itu. Ya, namanya juga generasi akhir zaman, dan itu manusiawi. Justru kalau tidak begitu kita tidak ada yang bermasalah juga kalau kita tidak sayang kepada anak kita. Tapi kita berusaha belajar dari Imam Syafi'i untuk ikhlas betul ketika dia dilepaskan oleh ibundanya untuk menuntut ilmu, sehingga menjadi ulama besar sebagaimana yang kita saksikan hari ini, karya-karyanya dan ilmu-ilmu. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, barangkali di sini ada ibu guru, ada bapak guru yang sedang mengajar di sekolah pendidikan tahfidz. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui kenapa tahfidz itu tidak berkembang di sekolah. Satu, itu karena konsepnya belum matang. Jadi kita rata-rata, saya mungkin sekitar 40-an sekolah yang pernah saya datangi, saya diundang untuk seminar tahfidz. Rata-rata itu sekedar ikut-ikutan. Sekolah-sekolah tahfidz itu sekedar ikut-ikutan tanpa punya konsep yang matang. Bahkan targetnya saja nggak tahu. Lulus SD sini nanti targetnya berapa? Oh, belum ini Ustaz, kita yang penting jalan aja. Yang penting jalan. Sehingga ya hari itu yang menghafal, ya alhamdulillah, tidak menghafal, ya alhamdulillah, nggak apa-apa. Nah, itu artinya target nggak jelas. Makanya kita yang di lembaga pendidikan apapun yang di situ punya program tahfidznya harus jelas. Nanti lulus SD itu misalnya tidak usah banyak-banyak, cukup 6 juz. Nah, kalau teman itu di Ponorogo targetnya 16 juz. Tapi kadang target itu hanya dipasang sekian, tapi kita lembaga itu punya target di bawah itu. Intinya itu ada target mungkin yang harus kita inginkan. Karena kadang kalau misalnya targetnya 5 juz, itu santri atau murid membayangkan, oh ternyata targetnya 5 juz. Jadi kalau target sekolah itu 5 juz,
maka pasang target di bawah 7 juz, sehingga melesetnya nanti menjadi 5 juz. Paling penting adalah kita punya target. Nah, kemudian yang kedua yang sering jadi masalah di lembaga pendidikan tahfidz usia dini adalah SDM. SDM-nya tidak mumpuni. SDM itu salah satunya adalah misalnya sekolah itu sudah punya target 5 juz lulus SD, tapi ternyata guru-gurunya hafalannya di bawah 5 juz. Nah, ini namanya SDM-nya tidak mumpuni. Minimal kalau sekolah itu targetnya 5 juz, maka gurunya minimal 5 juz satu ayat. Ya, itu minimal lebih dari 5 juz. Jangan sampai anaknya hafalan juz kelima misalnya, kemudian salah, gurunya tidak bisa memperbaiki. Jadi harus ada hafalan guru-guru. Makanya kita di pondok kita, alhamdulillah Alam Quran itu mulai tahun kemarin juga sudah ada halakoh tahfidz untuk guru-guru, baru berjalan tahun kemarin. Sebelumnya nggak ada, karena saya melihat guru ini juga kualitasnya harus ditingkatkan. Dan guru nggak perlu malu-malu untuk belajar dan meningkatkan hafalan. Nah, kemudian kurangnya waktu. Jadi targetnya sebulan itu 1 juz, tapi waktu yang diberikan itu hanya setengah jam. Itu kurang, minimal 45 menit. Minimal 45 menit sampai 1 jam dalam sehari. Itu baru bisa tercapai. Nah, kemudian yang terakhir itu kurang kerjasama dengan orang tua. Jadi kurang kerjasama. Kalau kerjasama terbangun, itu insya Allah akan menghasilkan hafalan yang maksimal. Artinya orang tua di rumah itu harus paham metode yang dipakai oleh sekolah. Anak Senin itu menghafal surat apa, juz berapa, ayat berapa, itu orang tua harus paham, sehingga terjalin komunikasi. Maka pembinaan wali itu juga bagi usia dini, sekolah tahfidz tingkat SD, TK, RA itu penting sekali. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, sebelum kami persilahkan kepada Bapak Ibu, ada yang ingin sedikit saya sampaikan. Menarik tadi apa yang disampaikan Ustaz Said, bahwa salah satu contoh yang kita sering kita dengar, bahwa Imam Syafi'i itu memang hafal Al-Quran sebelum usia tertentu. Kalau kita meneladani ataupun mencontoh beliau, tadi sebagian sudah disampaikan oleh Ustaz Said bagaimana perlakuan orang tuanya, kemudian juga orang tua menjaga Imam Syafi'i juga melihat tantangan hari ini. Kalau katanya mungkin zaman lalu, maka tentu akan berbeda kondisinya antara sekarang dengan kondisi pada saat Imam Syafi'i dulu. Nah, untuk istilahnya mensinkronkan, kemudian juga paling tidak mengurangi tantangan-tantangan itu, kemudian solusinya itu kira-kira bagaimana Ustaz? Ya baik, alhamdulillah. Tentu kalau kita mau sempurna mengikuti jejak beliau dan ibundanya, tentu sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, kemudian para ulama yang memberikan petunjuk kepada kita untuk menghadapi tantangan zaman, yaitu dengan banyak berburu ilmu. Ya, minimal kita ketika kita sudah mengetahui, ibaratnya kita tidak ingin melangkah ke satu tujuan, minimal kita sudah punya jalan. Walaupun tertatih-tatih, tapi kita sudah punya jalan. Itu lebih utama daripada kita tidak punya jalan. Misalnya kita mau ke Surabaya. Nah, kita kalau tidak punya alamat, itu tidak bisa sampai ke sana. Nah, minimal kita punya ilmunya. Oh, ternyata Imam Syafi'i dulu dididik seperti itu. Nah, minimal kita ada ikhtiar, walaupun mungkin tidak 100% bisa, minimal ternyata makanannya harus halal. Sehingga ketika kita sudah tahu itu yang dilakukan oleh ibunda Imam Syafi'i, makanan harus halal, kita minimal sudah hati-hati. Ini minimal sudah ikhtiar. Nah, kemudian yang kedua, memberikan fasilitas. Oh iya, ternyata fasilitas kita sekarang sudah saatnya tidak lagi eman-eman. Kalau kemarin itu misalnya membelikan HP, kita tidak eman kepada anak kita, mestinya
belikan HP harga 1 juta tadi, sekarang berikan 2 juta, mestinya kita tidak eman karena oh iya ternyata Imam Syafi'i dididik dengan fasilitas terbaik, dengan guru terbaik. Jadi guru terbaik ini penting sekali. Kenapa? Karena kadang ketika guru kita tidak baik, guru kadang ya, pendampingan saja sudah. Kalau sekarang ya, berundel, ada satu penelitian, ada tesis tebal, itu saya baca, itu luar biasa, menelusuri sebab rusaknya generasi muda saat ini itu berawal dari kurangnya ikhlasnya guru. Kenapa kurang ikhlas guru? Karena diteliti dalam tesis itu ternyata lembaganya tidak memperhatikan. Nah, itu salah satunya kenapa guru itu tidak ikhlas, sehingga disimpulkan bahwa oh ternyata ikhlas itu bukan berarti tidak dibayar. Nah, itu yang jadi masalah. Masalahnya sekarang banyak lembaga-lembaga pendidikan, ustadz itu nggak perlu dibayar misalnya disebut, itu harus ikhlas. Nah, makanya di filosofinya Gontor itu kan ikhlas itu bukan berarti tidak dibayar. Nah, maka itu dalam tesis itu yang mengatakan kenapa ikhlas itu berkurang, ya karena itu tadi. Nah, kemudian kenapa anak itu tidak cerdas-cerdas, karena tadi kurangnya keikhlasan. Maka penting sekali guru terbaik. Guru terbaik itu menurut para ulama adalah guru yang paling ikhlas. Guru yang paling ikhlas, karena secanggih apapun metodenya, sehebat apapun caranya dalam mendidik anak, kalau tidak ikhlas maka akan hilang. Contoh mendidik anak, mendidik santri, itu isinya emosi semua kalau tidak ikhlas. Bayangkan anak sudah suruh makan masih aja santai tidur, suruh bangun masih aja justru kok selimutnya tambah ditarik. Nah, itu kalau guru tidak ikhlas, isinya emosi terus, maka keikhlasan itu harus di atas itu semuanya. Keikhlasan, maka bekal guru itu minimal 3. 1 keikhlasan, 2 doa, 3 kesabaran. Ini 3 ini tidak boleh hilang. Kalau 3 ini hilang, maka jangan pernah berharap anak kita lahir menjadi anak yang soleh. Jangan pernah anak didik kita harapkan menjadi anak yang beradab, kalau cara-cara kita atau bekal-bekal kita kurang. Nah, kemudian yang ketiga ya sudah tadi ikhlas ya. Nah, bagaimana kaitannya dengan tantangan hari ini? Tentunya ya kita yang bisa kita lakukan hanya berusaha meneladani apa yang telah dilakukan oleh Ibunda Imam Syafi'i. Urusan nanti tidak 100% itu sudah kita pasrahkan kepada Allah. Yang paling penting adalah kita sudah tahu ilmunya, kita sudah berikhtiar, hasilnya sudah pasrahkan kepada Allah. Kita kadang itu pusing itu karena terlalu memikirkan hasil. Anak saya kok tidak seperti Imam Syafi'i. Nah, itu kita bikin pusing kita yang seperti itu. Kita tidak pernah menikmati prosesnya. Padahal kalau kita nikmati prosesnya, maka apapun hasilnya pasrahkan kepada Allah. Insya Allah tenang, dan intinya banyak-banyak berdoa. Ada satu penelitian yang luar biasa, ternyata metode itu hanya menghasilkan 10%. Jadi metode tadi, cara menghafal itu ternyata hanya membantu 10% saja untuk melahirkan anak kita menjadi penghafal Quran. Dan 90%-nya dari mana? 90%-nya adalah doa. Ya, tapi ada juga penelitian berikutnya mengatakan 50% karena doa, 50% karena metode tadi. Jadi itu kita hanya berikhtiar meneladani, tapi tidak boleh kemudian kita beralasan itu kan Imam Syafi'i, itu kan zaman dulu, tidak boleh. Karena zaman ini sama, dulu juga tantangannya sama dengan kita, sama, cuma wajahnya yang berbeda. Bayangkan Imam Syafi'i perjalanan ke Irak itu sudah berapa? Sekarang kan kita sudah serba mudah. Mempelajari satu hadis itu prosesnya lama sekali. Kita sekarang serba gampang, maka dengan kemudahan ini tidak boleh kita jadikan alasan sudah tidak punya waktu lagi, tidak punya biaya lagi, karena di HP kita sudah banyak ilmu. Walaupun tidak senatural dulu ya. Kalau dulu kan kitab itu kita ya harus ke perpustakaan. Kalau sekarang kan HP kita sudah berisi kitab-kitab besar, bahkan sudah bisa tersimpan di situ. Ya intinya itu tadi ikhtiar tadi, dan kemudian yang kedua ya doa, dan yang ketiga ya kita tidak boleh berhenti mendekati orang-orang yang berilmu,
mendatangi majelis-majelis ilmu, mengajak anak kita ke majelis-majelis ilmu, karena itu sebenarnya yang paling penting ketika anak kita sudah hadir di majelis-majelis ilmu. Artinya para ulama mengatakan akhir zaman ini tidak akan pernah bangkit baik sebagaimana awalnya kalau tidak mengikuti jejak mereka. Nah, salah satu jejaknya, jejak ulama terdahulu itu adalah mendampingi dan mendidik generasi-generasi muda. Ada yang menafsirkan jejak generasi terdahulu itu adalah Quran, ada juga jejaknya itu adalah anak-anak. Nah, makanya bahaya sekali kalau anak-anak kita yang masih kecil belia ini kok dilarang datang ke masjid, itu bahaya sekali untuk kebangkitan. Maka ada satu pepatah, ini ada yang mengatakan perkataan Muhammad Al-Fatih sampai nakluk Konstantinopel, ada yang mengatakan ini perkataan Imam Hasan Al-Banna, terserah siapa yang benar. Yang paling penting perkataannya adalah umat Islam ini akan hancur, akan runtuh apabila anaknya mulai jauh dari masjid, apabila masjid sudah tidak ada suara anak-anak lagi. Oleh karenanya mari anak-anak kita ajak ke masjid, kita kalau perlu berikan fasilitas agar anak itu nyaman di masjid. Kita bangun misalnya kayak tempat permainan agar anak itu senang di masjid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada para hadirin. Mungkin kita akan buka dua sesi pertanyaan, Ustaz. Satu sesi 4 penanya, 2 dari bapak-bapak, kemudian 2 dari ibu-ibu. Baik, ini sudah saya mengajukan tanya, Ustaz. Saya persilakan. Ketika memulai mengenalkan Al-Quran itu ditayangkan itu sejak bulan ya, kalau tidak salah. Maka kalau dimulai sejak dalam kandungan, kalau saya sudah 52 tahun, Ustaz. Terus kayaknya sudah istri sudah gak kuat lagi punya anak, Ustaz. Nah, terus apa solusinya itu? Bikin anak yang kita lagi dari dalam kandungan itu. Ini kayaknya bergurau, tapi kayaknya penting untuk kita ketahui bersama. Cuman saya di sini ini agak lucu ya. Ini kan materi ini untuk bapak dan ibu guru, termasuk orang tua yang hadir dengan teman-teman adik-adik di sini kalau yang banyak. Nah, yang kedua, bagaimana cara mengetahui tipe belajar anak bagi orang tua yang tidak semuanya orang tua itu peduli terhadap cara belajar anak, tak ada yang mengirim. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui tipe-tipe anak yang 3 itu? Ada tipe visual, auditori, terus tipe kinestetik. Apakah hanya sekilas atau perlu ada metode khusus untuk mengetahui? Terus yang ketiga, saya sedikit mengetahui tentang metode Stephen ya, walaupun tidak detail ya. Di Stephen itu teman-teman mengatakan awal itu dipaksa. Tapi penuturan Ustaz itu bukan pemaksaan, itu tidak baik. Tetapi bagaimana cara membentuk karakter dari sejak dini, kan seperti itu. Bertentangan antara pembentukan karakter diri dengan metode Stephen itu. Mau jelaskan Ustaz? Terus kemudian yang keempat ya, Masih ada berapa pertanyaan itu? Ada, tapi ini mudah-mudahan bisa dijawab dengan apa ya, tidak terlalu panjang tapi mengena gitu aja sih. Mohon maaf sebelumnya karena ini pertanyaan yang 4, jadi untuk bapak-bapak di sesi pertama ini kita jawab dulu. Ya, silakan Pak. Nah, yang keempat, kalau solusi mencegah anak-anak jauh dari gadget itu kita sudah tahu pemaparannya dari Ustaz. Jadi anaknya kita bagaimana mengisi gadget itu dengan meronta dan sebagainya, bagaimana mengarahkan anak-anak kita sudah tahu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mencegah bapak-bapak dan ibu-ibu jauh dari gadget ini? Karena betul yang kita katakan tadi, anak
anak itu ke bapaknya senang dengan gadget, tak dipedulikan anaknya itu. Ibunya juga ke sana, buka TikTok, belanjaan sekarang ini sekarang ada reokir. Nah itu yang entah itu ustazah, entah itu orang umum, yang banyak itu gadget sudah menarik ke sana, menarik ke arah sana. Lalu bagaimana cara mengantisipasi bapak-bapak dan ibu-ibunya, bukan anaknya? Sudah. Terima kasih sudah memilih itu. Assalamualaikum. Ya baik, yang pertama, jadi kalau saya mau meneruskan agak berat. Kalau bapak ibu kita dulu itu belum hafal Quran, kita juga hari ini kok belum hafal Quran, maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana agar anak kita hafal Quran. Kalau anak kita belum hafal Quran, dia bahasa umumnya keturunan kita, cucu-cucu kita. Itu sama saja. Kalau kita, anak kita kok sudah dewasa, belumnya minimal cucu-cucu kita. Tapi kalau maksa kita harus lahir dari anak kita, ya solusinya nambah tadi. Solusinya nambah tadi. Nambah. Apa ibunya hadir di sini? Mudah-mudahan ibunya dengar. Ya mudah-mudahan. Kalaupun tidak dengar bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada yang menyampaikan. Ada rekamannya tuh. Oh gitu. Masya Allah, ya direkam ya. Mudah-mudahan sampai nanti. Ya. Saya Pak, kalau izin ke istri untuk nambah itu apa kata istri? Belum soleh. Nanti kalau sudah soleh boleh nambah. Jadi saya itu dianggap belum soleh. Jadi kalau istri yang menyimpulkan kapan saya soleh, jangan-jangan sampai meninggal nggak soleh-soleh. Jadi sampai soleh itu, jadi tadi yang minimal keturunan kita Pak. Kalaupun bukan anak kandung kita, tapi darah daging kita, keturunan kita, cucu kita, itu kita ikhtiarkan. Yaitu yang pertama. Karena tadi minta padat, ya sudah ke yang kedua langsung. Sedikit tadi yang kedua Pak. Tiga belajar. Oh iya. Jadi bagaimana caranya untuk mengetahui itu belajar anak, mulai dari yang visual dan yang lain-lainnya seperti itu, dan bagaimana cara mengarahkannya gitu? Iya, jadi di buku ini ada detail di halaman 109. Kalau visual itu ciri-cirinya lebih mudah mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Yang kedua, mengingat dengan asosiasi visual, artinya dengan gambar-gambar yang bergerak. Itu biasanya mudah. Nah, kemudian membaca, biasanya baca Quran itu lebih cepat. Ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, tidak mudah terganggu oleh suara. Dicek ya, menghafal bareng-bareng. Kalau terganggu, berarti dia tipenya auditori. Tapi kalau tidak, berarti dia visual. Nah, kemudian menyukai paduan warna. Jadi dia kalau misalnya kita taruh 3 Quran, 1 warna putih, 2 warna coklat, yang ketiga warna-warni, dia pilih yang warna-warni, berarti dia salah satu di antara tanda visual. Dan berikutnya lebih suka membaca daripada dibacakan, dan menyukai gambar-gambar video, dapat mengingat gambar lebih cepat. Itu ciri-cirinya. Nah, metode menghafalnya gunakan satu jenis mushaf. Tidak boleh gonta-ganti. Tidak boleh gonta-ganti Quran. Walaupun ada Quran baru, tidak boleh gonta-ganti. Satu itu saja. Kedua, berikan mushaf berwarna. Ketiga, tempelkan potongan ayat di tempat-tempat yang sering dilewati. Misalnya menggunakan tadi potongan itu kul, itu ditempel di depan kamar yang paling sering dilewati, depan pintu misalnya. Gitu. Nah, kemudian latih untuk fokus pada bentuk ayat atau huruf. Nah, anak tipe visual itu biasanya seringnya menghafal itu, membaca Quran itu pakai telunjuk. Jadi kurang mantap dia kalau enggak nyentuh. Walaupun itu juga ada pada tipe kinestetik. Nah, kemudian tuliskan kembali ayat yang di atas kertas. Jadi ditulis kembali. Misalnya ambil kertas putih, nah ditulis kul a'udzu birabbin nas. Kul, betul-betul disuruh perhatikan. Sehingga penglihatannya betul-betul dimaksimalkan karena memang dia tipenya visual.
sehingga yang dominan kemampuannya itu adalah pada penglihatan. Nah, kemudian yang tipe auditori, tandanya yang pertama adalah mudah terganggu di tempat ramai. Jadi nggak nyaman sekali ketika menghafal di tempat yang ramai, merasa terganggu. Kemudian lebih suka membaca dengan dengan keras dan mendengarkan. Kalau membaca jarang pelan, tapi keras terus suaranya. Nggak mantap kalau nggak kedengaran orang banyak. Itu namanya tipe auditori. Kemudian mudah menirukan nada atau irama syekh-syekh tertentu, cepat menirukan Syekh Sudais, Syekh Mishari Rasid dan lain sebagainya, gampang. Kemudian tempo bacanya lambat. Nah, tipe auditori ini biasanya lambat, nggak suka keburu-buru, lambat saat membaca Al-Quran. Nah, suka menirukan syekh tertentu, kemudian dapat mengingat suara dengan mudah. Jadi intinya itu lebih cepat didikte daripada membaca sendiri. Kemudian tipe kinestetik ini menghafal dengan cara berjalan. Jadi nggak bisa diam, duduk 5 menit itu pengennya berdiri, berjalan. Itu tipe kinestetik. Kemudian lebih banyak bergerak, lebih cepat menghafal menggunakan gerakan. Nah, tidak dapat duduk diam dalam waktu lama. Nah, kemudian saat tadabbur seolah-olah terlibat dalam alur cerita. Nah, cara menghafalnya adalah dia berikan kebebasan bergerak, tidak boleh dikekang dalam satu halakoh, biarkan dia berjalan sambil menghafal. Jadi seperti itu. Tapi kalau mau lebih detail lagi ada di buku ini, insya Allah. Ya, begitu Pak. Jadi pada intinya ada di buku ini. Kalau saya sudah punya Pak. Siap mau punya. Oh, bisa beli di mana? Siap, panitia insya Allah menyediakan. Oh, panitia. Nanti bisa menghubungi panitia Pak ya. Siap. Jadi untuk pertanyaan yang ketiga dan keempat, sepertinya ini hampir sama Pak ya. Pertanyaan yang ketiga sama yang keempat terkait dengan masalah gadget itu tadi Pak ya. Jadi bagaimana kecanduan orang tua itu terhadap gadget itu juga istilahnya menjadi contoh terhadap anak. Dan ini juga ada kalau nggak salah turun apa gitu tadi yang awalnya lebih maksa gitu Pak ya. Iya, baik itu terjadi dua perbedaan pendapat para pakar pendidikan. Jadi pendapat pertama itu anak tidak boleh dipaksa, termasuk biarkan anak bermain. Nah, pendapat yang kedua, anak itu harus dipaksa. Yang kedua itu harus dipaksa, tidak mungkin terjadi kebiasaan kalau tidak dipaksa. Jadi dipaksa dulu, kemudian menjadi kebiasaan, setelah menjadi kebiasaan menjadi kebutuhan, setelah menjadi kebutuhan menjadi kenikmatan. Itu 4 tahapannya. Nah, itu memang ada anak-anak tipe yang seperti itu yang harus dipaksa. Ada tipe anak yang tidak bisa ditunggu kecuali harus dipaksa. Jadi itu tadi kita harus memahami setiap kemampuan anak. Jadi anak itu ada tipe yang harus dipaksa, ada tipe yang harus pelan-pelan. Tapi pada intinya boleh menghafal sambil bermain, boleh juga dipaksa. Yang paling penting apa yang kita masukkan pada anak itu. Ada yang keras betul, anak itu ya bermain, belajar ya belajar. Nggak boleh bermain sambil belajar, nggak boleh belajar sambil bermain. Ya, itu ada pendapat seperti itu. Termasuk tidak boleh dibiarkan bermain, intinya harus dipaksa. Itu Kalau perorangan mungkin, tapi kalau itu dalam sebuah sekolah atau sebuah lembaga, bagaimana? Apakah harus dipaksa dulu secara keseluruhan atau bagaimana? Atau tidak hanya memberikan penyadaran, contoh-contoh saja, atau contoh-contoh itu lebih kepada bagaimana mengikuti anak-anak itu berkata dengan kita. Iya. Karena sistem itu paksa dulu nanti akan jadi biasa seperti itu. Baik yang mana ini kalau di sebuah lembaga? ya, di salah satu lembaga itu memang yang paling sering pakai ini kan ada misalnya tipe kayak utab itu memang harus dipaksa. Tapi itu tidak masalah dan itu bagus, hanya adalah ketika kita padukan itu dengan beberapa konsep pendidikan itu. Yang pertama itu harus ada stimulus tadi, penting sekali stimulus itu. Artinya ada pemanasan dulu. Misalnya kelas 1 ya. Kelas 1 itu harus ringan-ringan dulu. Tapi anak itu bagaimana nanti ketika kelas 2 udah harus siap dipaksa. Jangan sampai kemudian sampai lulus kelas 6 dibiarkan tipe santai terus, nggak bisa. Sampai kapan kita akan membiarkan anak itu santai? Nah, itu
itu harus dibikin tahapan. Yang pertama kelas 1 dibikin santai dulu, ringan dulu. Artinya nanti kelas 2 itu sudah harus dipaksa. Memang harus dilakukan, pemaksaan itu ada saatnya harus dilakukan. Jadi nggak mungkin kita membiarkan selama 6 tahun masa anak manja terus ya. Itu nggak mungkin. Ada tahapannya untuk itu dilakukan. Tetapi ketika anak itu tidak siap, ya tidak boleh. Kenapa anak itu tidak siap? Ya kadang karena tidak ada stimulus tadi. Selama ada stimulus, ada rangsangan untuk menyambut paksaan itu, insya Allah nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Dan itu tidak akan merusak otak anak selama tahapannya itu benar. Jadi kita jangan semuanya terjebak pada anak tidak boleh dipaksa. Kadang ada saatnya dipaksa. Karena tidak mungkin terjadi pembiasaan tanpa dipaksa dulu, dan tidak mungkin terjadi kebutuhan kalau tidak dibiasakan. Nanti kalau sudah menjadi kebutuhan, disitulah terjadi kenikmatan dalam proses belajar. Ya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ini juga cukup menjawab pertanyaan ketiga tadi Pak. Jadi kalau seandainya orang tua itu sudah kecanduan gadget, ya harus dipaksa orang gitu Pak. Iya, harus dipaksa. Saya dulu memaksa saya sama istri itu ketika memaksa mengurangi gadget itu ada kesepakatan. Jadi sebelum tidur itu pokoknya HP itu harus saya taruh di atas lemari. Bagaimana saya bangun tidur itu tidak langsung cari HP. Nah kita taruh di samping, di bantal kita itu Quran. Bagaimana ketika kita bangun itu langsung pegang Quran. Itu dulu. Jadi itu kalau sudah terbiasa itu enak sekali. Tapi awalnya memang berat sekali, terbiasa pegang HP sebelum tidur, melek dulu, scroll dulu. Nah, tapi setelah kita latih sebelum tidur, pokoknya ini harus di atas lemari. Enggak mungkin kan kita bangun dari tidur gini. Itu harus dilatih, dan itu tadi dipaksa. Kalau orang tua ya harus dipaksa. Kalau anak itu dipaksa itu ada tahapannya. Tapi kalau orang tua mau nggak mau harus dipaksa ya. Sampai mbah-mbah ya, sampai kapan kita dimanja? Kalau nggak ada pemaksaan, kalau orang sudah dewasa. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya. Sebenarnya profesi saya bukan di bidang dakwah atau pengajar, karena saya sendiri adalah seorang bidan. Cuma beberapa tahun ini kami mulai merintis membangun RTQ sekitar 4 tahun. Kendalanya karena kami sendiri tidak mempunyai basic dalam hal sekolah resmi dan keagamaan. Saya mempunyai beberapa kendala Ustaz, dan mungkin mohon maaf saya ambil jatah 2 pertanyaan untuk ibu-ibu. Kalau boleh saya lanjut, kalau tidak boleh saya berhenti. Ya silakan, berarti yang lain harus dulu. Terima kasih moderator. Yang pertama Ustaz, karena di rumah tahfidz kami adalah rumah tahfidz umum, artinya tidak berbatas umur, keluarga, ataupun berbatas apapun itu. Jadi siapapun yang ingin belajar dan menghafal Al-Quran silahkan masuk tanpa ada syarat. Anak-anak didik kami beragam, dari keluarga yang mengerti agama dan hampir separuhnya dari keluarga yang belum mengerti tentang agama. Ada pula anak didik yang masuk ke rumah tahfidz kami walaupun umurnya sudah di atas balik, tapi mereka belum bisa mengaji atau bahkan bisa mengaji tapi salah, 90% bacaannya salah. Pertanyaan pertama, kami sebagai tim pengajar mau mengambil sikap bagaimana? Apakah memperbaiki bacaannya terlebih dahulu baru masuk pada hafalan, atau lanjut dengan memperbaiki bacaan sambil menghafalkan surat-surat pendek? Pertanyaan pertama. Terus yang kedua mungkin adalah trik khusus untuk kami sebagai tim pengajar, di mana kalau kita mengikuti teori yang disebutkan tadi, baik dari makanan bergizi, ASI, makanan halal, pendidikan, keluarga, latar belakang, semua itu tidak kami ketahui. Bahkan ada pun yang diketahui mereka tidak mendapatkan hal dasar yang sempurna yang disebutkan tadi. Jadi memang benar-benar
rata-rata kenakalannya. Tapi kalau kita biarkan, mungkin 10 tahun yang akan datang dia akan menjadi penghuni preman, terminal atau pasar. Jadi kita ambil, kita didik mereka, cuman kami belum mendapatkan trik khusus yang kira-kira bagaimana agar anak-anak ini yang pertama cinta Al-Quran, setelah cinta kemudian mereka bisa mau belajar bahkan menghafal Al-Quran. Mohon petunjuk dan bimbingannya. Sekian pertanyaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai lupa. Iya, alhamdulillah. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada ibu yang telah ambil bagian dalam proses penjagaan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena jarang sekali ada lembaga pendidikan tahfidz yaitu yang merangkul semuanya, menerima semuanya, itu jarang sekali. Sekarang itu banyak lembaga pendidikan tahfidz yang fokus pada anak-anak yang sudah jadi. Nah, maka itu sebenarnya wajar ketika ada alumni pesantren tertentu kok alumninya bagus-bagus. Nah, kita tidak kaget kalau yang dimasukkan juga bagus-bagus. Itu banyak sekolah yang seperti itu, alumninya bagus-bagus, selesai 30 juz semua dengan bacaan kualitas terbaik, itu banyak. Tetapi memang yang masuk itu disaring, yang masuk situ hanya orang-orang cerdas saja. Maka ibu beruntunglah ketika ambil bagian ini, yang mengambil semua kalangan bisa masuk. Intinya pengen dekat Quran, itu luar biasa. Nah, kemudian bagaimana kalau anak itu sudah balik? Jadi masalah itu sebenarnya bukan balik atau setelah balik, semuanya itu baik. Menghafal Quran sebelum balik itu baik, setelah balik itu baik. Yang tidak baik itu yang tidak menghafal Quran itu. Nah, sekarang bagaimana? Yang diperbaiki bacaannya dulu atau sudah bisa mulai menghafal? Ini terjadi dua mazhab. Yang pertama yang berpendapat pokoknya tuntas harus baik dulu, tidak boleh menghafal sebelum baik dulu. Nah, itu pendapat yang pertama. Yang kedua itu bisa jalan bareng. Itu yang saya buat konsepnya seperti tadi. Jadi boleh beriringan sambil menghafal sambil memperbaiki. Tergantung nanti memperbaikinya itu juga ada tahapannya. Misalnya anak ini salahnya tajwidnya, ifanya, gunanya salah semua, panjang pendeknya salah semua. Nah, caranya dalam satu halaman itu, misalnya hari Senin itu diperbaiki panjang pendeknya dulu. Ifanya salah, gunanya salah, itu biarkan salah dulu. Jangan sampai dalam satu halaman semuanya diperbaiki. Itu lama prosesnya. Artinya hari Senin, pekan itu perbaiki, fokus pada panjang pendeknya dulu. Nah, kemudian setelah panjang pendek tuntas, nah baru pekan berikutnya. Oh iya, ifanya ternyata kurang, baru ke ifa pekan kedua. Pekan ketiga setelah ifanya baik, baru nanti gunanya. Begitu tahapannya. Kadang kan kita itu salah dalam menerapkan pendidikan, menerapkan tahsin pada anak yang sudah bacaannya rusak, kemudian dia sudah masuk Quran. Semuanya hari itu pengennya semuanya tuntas. Pokoknya panjang pendek tuntas, guna tuntas, ifa tuntas, iklab tuntas, semuanya tuntas, makhrajul huruf tuntas. Pengennya dalam satu halaman semuanya tuntas. Tapi itu tidak efektif. Yang efektif itu adalah bertahap. Pekan pertama panjang pendek harus tuntas. Pekan kedua ifa harus tuntas, begitu seterusnya. Jadi saya lebih menyarankan kalau bisa itu tahsinnya tuntas dulu. Tapi kita akan sulit, kadang anak itu tidak mau ngaji. Bahkan kalau di ini misalnya sudah Iqra 5 ya, kamu bacaannya makhrajnya masih belum baik, turun saja ke Iqra 1, itu kadang tidak menerima. Maka yang bisa kita pilih adalah itu tadi, sambil berjalan, tahfidnya jalan, tahsinnya juga jalan. Jangan sampai dua-duanya tidak. Artinya yang tidak boleh itu kita fokus pada tahfidz kemudian membiarkan tahsin. Biarkan saja ikut yang mazhab kedua ini, yaitu tahsin, tahfidz jalan beriringan. Kalau saya lebih menyarankan ke situ. Tetapi yang paling penting juga SDM-nya. Jadi kalau bisa SDM-nya itu jangan hanya satu, ada dua, nanti dibagi-bagi. Ada satu yang fokus tahfidznya, ada satu yang fokus tahsinnya. Apalagi tadi dari bermacam-macam. Nah, ini yang paling penting kalau kondisinya seperti ini, SDM. Jadi persiapkan SDM yang mumpuni
sehingga nanti bisa berjalan dengan baik. Tapi yang paling penting ibu harus bangga dan bisa ada lembaga yang seperti ini yang menampung semuanya. Kenapa? Karena kalau semuanya pedulinya hanya yang formal saja, itu siapa yang akan memikirkan yang seperti ini? Apalagi latar belakangnya yang berbeda, dari yang mampu dan tidak mampu, dari yang mau, yang penting mau tadi, ada yang diantar, ada yang tidak. Itu sudah luar biasa. Dan jarang sekali ada orang yang melihat peluang itu. Rata-rata kita sebagai umat Islam, pandangan kita itu tertuju pada yang formal-formal, padahal yang seperti ini harus diperhatikan. Nah, kurang lebih seperti itu jawaban saya. Bisa beriringan tadi, tahfidz dengan tahsin bisa berjalan beriringan. Dan kalau misalnya belum tuntas, nanti silahkan di WA ke nomor saya, nggak apa-apa, insya Allah saya siap bantu melayani. Kalaupun tidak, di sini ada guru saya Ustadz Insan, bisa mendampingi insya Allah. Jadi saya bisa menerima konsultasi. Apalagi kemarin saya habis udah buku di Sulawesi, itu pertanyaannya itu sampai 70-an, sampai 70-an, 3 bulan saya jawab. Itu bukan 3 bulan, 30 hari, 30 hari itu saya jawab, 1 bulan itu saya jawab. Tapi sehari itu saya cicil 5 dan itu saya tidak bisa menjawab lagi dengan tulisan, tapi voice note saya kirim suara gitu, karena memang pertanyaannya banyak. Termasuk habis udah buku di Karanganyar itu pertanyaan itu saya catat itu 17 pertanyaan. Sehingga kadang teman saya Ustaz Insan ini WA saya itu, WA hari ini besok baru kejawab, karena memang tulisannya sudah ke bawah itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Ya kurang lebih seperti itu. Sekaligus pertanyaan yang kedua, trik untuk mencintai Al-Quran termasuk yang kebutuhan khusus itu. Yang gimana tadi? Trik supaya seorang anak itu bisa mencintai Al-Quran gitu Pak Ustaz. Iya, jadi itu ya salah satunya ya dikisahkan tentang para penghafal Al-Quran, ditontonkan kalau ada waktu, ada layar lebar gitu, kita hadirkan apa ustadz-ustadz yang misalnya luar biasa. Di Syekh Fahad Al-Kandari itu kan ada, jadi banyak penghafal Al-Quran yang butuh pendampingan khusus tapi bisa hafal Al-Quran. Itu dibuka Syekh Fahad Al-Kandari. Itu di situ ada sekitar 20 para penghafal Al-Quran yang butuh pendampingan khusus tapi mereka bisa hafal Al-Quran. Itu sangat menggugah sekali. Kalau di Indonesia kurang lebih ada namanya Najah itu sudah divonis lumpuh otak, tapi di usia 9 tahun bisa hafal Quran. Nah kemudian ada Fajar, itu bisa ditampilkan. Itu insya Allah menggugah para penghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua tentunya dengan banyak-banyak motivasi, karena kadang kita itu tidak butuh tambahan hafalan, tapi butuh tambahan semangat. Kadang ketika kita tidak paham, anak itu tidak mau menghafal, tapi kita paksa untuk menghafal. Padahal saat itu, hari itu, anak itu tidak butuh nambah hafalan, tapi lebih butuh semangatnya naik. Artinya menjaga semangat itu yang paling penting. Dan itu caranya adalah kita sesekali kita ajak main, adakan game Qur'ani. Ada bukunya Ustadz Rudi Hartanto, itu 99 game Qur'ani itu bisa dibaca, sehingga anak itu menghafal Al-Quran itu tidak merasa terbebani. Jadi menghafal itu santai, bisa dengan permainan-permainan tadi. Dan saya kira cocok sekali bukunya Ustadz Rudi Hartanto itu untuk diterapkan di rumah tahfidz ibu yang komunitasnya adalah dari berbagai kalangan. Itu penting sekali. Saya juga sesekali ke anak-anak itu kita terapkan. Dan anak-anak itu ketika bosan kemudian diadakan game Qur'ani, permainan Qur'ani, itu santai, fresh, kemudian semangatnya kembali lagi. Itu saya kira. Kemudian kalau mau ditambah refreshing juga nggak apa-apa, ke tempat-tempat yang di dalamnya tetap ada aroma-aroma Qur'annya. Kita ajak ke pondok-pondok tahfidz, kita ajak ke majelis-majelis Qur'an. Itu salah satu trik menumbuhkan semangat dan kecintaan anak terhadap Qur'an. Misalnya di Sumeneb ini ada pondok tahfidz mana yang bisa kita kunjungi, yang di situ kita minta pengasuhnya, ustadznya untuk memberikan motivasi kepada anak-anak itu. Atau kalau memungkinkan juga menghadirkan pemateri-pemateri, ada pendongeng-pendongeng yang Qur'ani itu ada banyak sekali sekarang yang bisa kita datangkan untuk semua kalangan. Insya Allah itu sangat membantu. Kurang lebih seperti itu.
Kalau kurang jelas nanti bisa lewat HP di nomor saya 082 232 066 455. Saya ulangi 082 232 066 455. Itu kalau mau konsultasi lebih detail di nomor itu. Cuma ya mohon maaf kadang tidak bisa saya jawab langsung, kadang beberapa jam atau bahkan sehari baru bisa saya jawab. Demikian Ustaz. Satu orang, kemudian juga untuk bapak-bapak satu orang dengan satu pertanyaan, ya. Jadi dibatasi satu pertanyaan saja. Piknya ada di mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli. Ini terkait dengan saya punya anak SD yang masuk SD tahun Ya, Ibu. ya. Di sini di target setiap harinya itu pada waktu kelas 1 itu sekitar 5 baris. Nah, qadarullah anak saya ini bukan tipe yang mudah untuk menghafal Al-Quran. Jadi mungkin kalau teman-temannya yang sudah bisa cepat bisa menghafal Al-Quran itu mungkin tidak masalah. Ketika saya dihadapkan seperti itu, otomatis dalam keseharian itu ada rasa kecewa, emosi seperti itu. Meskipun setiap harinya itu saya juga menemani, mendampingi, tidak kemudian disuruh orang sendiri seperti itu. Kemudian dari target-target yang diberikan dari sekolah itu otomatis mungkin atau tidak mungkin otomatis langsung diteruskan gitu untuk mencapai target itu. Nah, untuk mengatasi yang seperti itu harus bagaimana menghadapinya? Harus satu ya Pak Madat. Iya, jadi terkait nanti sudah memberikan nomornya, bisa langsung konsultasi Ibu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa ditanya pertanyaan? Usianya berapa? Usianya berapa? Ya baik, alhamdulillah. Ya intinya kalau di buku ini saya buat target anak usia 9 sampai 12 tahun itu targetnya adalah 5 sampai 7 baris. Sebenarnya putra atau putri ibu nggak apa-apa kalau dalam sisi ini. Tetapi kita harus tahu bahwa setiap anak itu punya kemampuan yang berbeda, yang tidak bisa disamakan. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, tentu murojaah ini waktunya juga harus seimbang. Harus seimbang. Kalau anak kita tidak mampu, ya target harus diturunkan. Jangan kemudian dipaksakan sehingga memberatkan anak yang berdampak pada apa tadi psikisnya. Kalau apalagi kalau sampai kita yang mendampingi emosi ya, sampai kita yang mendampingi dengan kemarahan atau naudzubillah sampai dicubit bahkan diancam kalau nanti nggak hafal kamu gini, itu tidak perlu. Artinya targetnya saja yang diturunkan. Menghafal Quran itu jalani saja prosesnya, karena kita menghafal bukan untuk selesai tapi untuk setia bersama Al-Quran Karim. Kalau tekad kita sudah kuat, artinya di usia setelah balik pun dia akan selesai 30 juz. Allah akan memberikan caranya sendiri pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hafal 30 juz, kalaupun tidak di tangan kita. Yang paling penting tekad kita jangan pernah berubah. Artinya targetnya diturunkan, jangan terlalu tinggi. Nah, kemudian waktunya harus seimbang antara murojaah dan menambah. Murojaahnya misalnya ziyadahnya misalnya 3 hari, murojaahnya ditambah 3 hari. Semakin banyak hafalan, semakin banyak waktu untuk murojaah. Nah, kecuali di lembaga pendidikan itu kadang punya target tertentu. Target tertentu misalnya kita di pondok kita, itu memang target kita misalnya 30 juz, tapi sebenarnya pengennya itu 15 juz tapi mungkin. Itu targetnya sebenarnya. Tetapi kadang
kadang anak kan tidak sama kemampuannya. Ya kembali lagi ke kemampuan anak masing-masing. Ada yang lulus dari kita itu bahkan di 9 juz itu pun mungkinnya juga tidak begitu lancar ya. Itu enggak apa-apa bagi kita, yang paling penting setelah itu anaknya lanjut ke pesantren yang di dalamnya ada program tahfidnya. Kalau anak itu kekuatan hafalannya tidak begitu banter misalnya. Tapi kalau anak-anak yang banter hafalannya selesai 30 juz kemudian punya kekuatan hafalan yang bisa, ya serahkan, kita arahkan ke pesantren mana saja bisa. Nah, tetapi anak yang kemampuannya yang di bawah rata-rata itu kita arahkan, oh kamu harus ke pesantren ini. Tapi bagi yang hafalannya sudah lancar, bacaannya sudah baik, sudah bebas milih pesantren mana saja, atau umum pun nggak masalah karena sudah hafalannya sudah baik. Ya jadi itu Ibu, saran saya targetnya diturunkan saja. Tidak perlu kita pasang target banyak, tetapi target itu kalau misalnya target itu memberatkan anak. Jadi menghafal itu harus santai, harus enjoy, tidak perlu keburu-buru. Ya, yang paling penting adalah kita jalani saja prosesnya. Ya kurang lebih seperti itu. Ya, ini mohon maaf untuk bapak-bapak karena kesempatan kita pada pagi hari ini sudah berakhir, kita sudah masuk waktu dulu. Mungkin kita jumpa dulu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan seminar ini menjadi kami sebelum balik, bisa langsung ditanyakan kepada Ustaz Said melalui nomor telepon yang sudah disebutkan tadi. Bukunya berapa? Berapa? Bukunya bisa ditanyakan ke panitia Pak ya? Nanti. Iya. Ya mungkin itu